Sebelum kita masuk ke videonya, Mamang ingetin ya, video ini hanya preview dari manhwa aslinya. Jadi, jika teman-teman ingin mengetahui fullnya, kalian bisa baca di web legal atau beli komiknya di tempat kalian sebagai bentuk apresiasi bagi kreatornya. Halo semuanya, selamat wayahki ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa Manusia Super. Kita masuk di part 5. Di video sebelumnya, di hari di mana pertandingan amal akan berlangsung, para agen yang mempunyai nama besar di luar negeri berdatangan ke Korea. Tak hanya mereka, bahkan yang terdiri dari 7 pahlawan, Suran, juga datang ke sana. Di awal video ini, ketika Semon dan Baje sedang berjalan di karpet merah, para penonton tak henti-hentinya menyorakan nama Semon, yang membuat Baje agak heran kenapa orang-orang terus saja membanggakan si penyintas sinetron ini. Namun dari arah depan, sekumpulan wartawan tiba-tiba datang ke arah mereka. Baje dengan cepat mendorong Semon dan pergi menggunakan teleportasi. Ia menyerahkan para wartawan itu kepada Semon. Para wartawan itu langsung bertanya alasan kenapa Semon kemarin menghajar Semon Foundation. Apa dirinya tidak merasa bersalah setelah menyerang banyak orang seperti itu? Bagaimana kondisinya akan menghadapi charity game ini? Nona Suran, anggota 7 pahlawan lainnya, telah mendatangi Korea. Bagaimana perasaan Anda setelah bertemu dengannya kembali setelah 17 tahun berlalu? Semon tampak kesal sekali karena Baje malah meninggalkan dirinya sebagai umpan. Namun ada satu pertanyaan yang membuat Semon agak penasaran, yaitu tentang kedatangan Suran ke Korea. Semon bertanya, Suran? Apa kau barusan bilang Suran? Wartawan itu menjawab, iya, Nona Suran telah tiba di Korea hari ini. Dia mengatakan bahwa kedatangannya kemari untuk menonton charity game. Dia mengatakan bahwa ia ingin bertemu dengan seseorang anak yang dia kenal, yang akan berada di charity game kali ini. Semon agak terkejut mendengar hal itu. Ia berkata, tunggu, anak itu? Apa dia membicarakan aku? Beberapa saat berlalu setelah itu, Semon memasuki ruangan di mana para player yang akan berpartisipasi dalam charity game berkumpul. Para player di sana langsung membicarakannya. Mereka tak menyangka bisa melihat langsung pahlawan Seo Monyob asli, yang sebelumnya hanya mereka lihat di patung Gwanghwamun. Juga mereka bertanya-tanya seberapa hebat dirinya sebenarnya. Namun Semon mengacuhkan semua itu. Ia langsung menemui Baje. Ia bertanya, "Hei Baje, apa kau dengar? Suran datang ke Korea, cok." Baje dengan wajah datarnya berkata, "Haha, jadi dia sungguh datang kemari ya?" Haeyeon tiba-tiba muncul di belakang Baje. Ia dengan sumringah bertanya, "Apa? Suran ke Korea?" Baje memegang pundak Semon, lalu berkata, "Temanku, hati-hati. Untuk sekarang, bawalah Tameng kemanapun kau pergi." Semon berkata dengan gugup dan sedikit putus asa, Aku memang memperlakukannya dengan buruk terakhir kali sih." Baje menjawab, "Kau mengatanya tanpa ampun waktu itu. Bahkan sampai membuatnya menangis terseduh-seduh meski dia tidak begitu paham bahasa Korea." Semon berkata, "Hei, tapi kalau sampai membalas dendam padaku setelah sekian lama agak begitu kan? Tak mungkin dia tiba-tiba menembakkan extension ray kepadaku kan?" Baje menjawab, "Siapa tahu, kalau kalian berdua sama-sama sudah menghabiskan waktu selama 17 tahun, mungkin waktu akan bisa menyembuhkan lukanya dan dia akan melupakan hal itu. Tapi kau masihlah orang yang sama yang mengatakannya waktu itu." Semon mengingat saat-saat dahulu. Pada puncak era itu, 17 tahun yang lalu, superhuman dari China, Suran, seorang superhuman yang terpilih sebagai salah satu anggota dari 7 pahlawan yang ikut melakukan penyerangan ke Final Dungeon. Anak semata wayang dari keluarga kaya raya yang memiliki superpower yang luar biasa. Dia dijaga dengan penjagaan yang sangat ketat oleh pemerintahnya dan tumbuh besar selayaknya seorang ratu. Tapi wanita berusia 17 tahun ini adalah salah satu manusia yang sangat dibenci oleh Seo Monyob. Jadi, Seo Monyob memarahinya, memarahinya kembali, dan memarahinya lagi dan lagi. Semua kalimat toksik dari yang paling toksik pernah Semon katakan padanya. Kita kembali ke masa sekarang. Semon tertunduk lesu mengingat itu semua. Baje dan Haeyeon menundukkan kepalanya. Haeyeon berkata, "Paman, aku doakan arwahmu tenang ya. Kayaknya kau akan mendapat upacara pemakaman keduamu." Baje berkata, "Ya apapun itu, kita pikirkan nanti saja. Kita punya sesuatu yang lebih penting daripada itu." Baje langsung berteriak menarik perhatian semua player yang ada di sana. Baje berkata,
Meskipun kalian semua sudah mengetahui bagaimana strategy game akan berlangsung, karena kita punya seorang player yang baru pertama kali memainkan game Battlefield ini, akan kujelaskan bagaimana cara bermain Charity Game. Charity Game akan dibagi menjadi dua tim, yaitu tim LoB dan tim HOP. Seperti yang kalian ketahui, anggota dari tim LoB adalah perwakilan nasional, dan anggota dari tim HOP adalah para player yang terpilih di antara player biasa dengan pengecualian Baekhyun. Tapi sebagai gantinya, aku, perwakilan kepala pelatih tim nasional, Baek Jeho, akan bergabung ke dalam tim HOP sebagai seorang player di posisi melee dealer bersama dengan Seo Monyob di posisi tank. Tapi aku sedikit gugup karena sudah lama tidak memegang senjata, jadi mohon bantuannya. Para player di sana langsung menyambut baik Baje dan Semon. Namun Semon berpikiran lain. Ia berpikir, bahkan meski sudah lama, Baje tetap saja jauh lebih baik daripada mereka semua. Kalau dengan stat segitu, Baje dan Haeyeon pasti bisa menghabisi semua musuhnya. Semon mengaktifkan skill Eyes of Analysisnya dan melihat stat semua player yang ada di depannya. Seperti dugaannya, sisanya tidak sehebat yang ia kira. Namun perhatiannya tertuju pada seorang player yang statnya di atas rata-rata. Juga mempunyai skill Aura Focus yang dapat dengan cepat memfokuskan aura ke dalam senjata. Juga skill Strength Durability, di mana aura selalu melindungi tubuh, tidak mudah terluka oleh dampak serangan eksternal. Batasan talent strike-nya juga sampai 90. Kalau player itu dikembangkan dengan baik, dia bisa jadi tank yang hebat. Semon pun langsung memanggil player itu. Player itu memperkenalkan dirinya. Ia bernama Choi Hyuk, seorang melee dealer. Semon menjawab, ya, melee dealer? Hah? Apa aku salah dengar? Kalau itu melee dealer? Choi Hyuk menjawab, benar pak, saya seorang melee dealer dari tim Samsung Spirits. Semon bertanya, hei kau, apa kau bukan beneran seorang tank, tapi melee dealer? Choi Hyuk menjawab, benar pak, saat kecil saya ingin menjadi seorang tank seperti Anda. Tapi karena tubuh saya terlalu kecil, akhirnya saya menjadi seorang melee dealer. Superpower saya bisa memfokuskan aura ke dalam senjata dan menyerang menggunakannya. Semon berpikir, bahkan setelah membangkitkan Strength Durability, dia masih belum menyadarinya. Itulah mengapa dia malah menjadi dealer. Sudah jelas kalau pelatihnya menempatkan dia di posisi yang salah. Setelah hanya melihat penampilannya saja, Semon langsung menyuruh Haeyeon untuk mencari tameng. Setelah kembali, Semon menyuruh Choi Hyuk mencoba memakai tameng itu. Semon menjelaskan, kita tak punya waktu lagi, jadi akan kujelaskan dasarnya saja. Dengar ini, posisikan tameng di depan dada kirimu, dan cukup gerakan tubuhmu dengan posisi begini. Maju untuk menyerang, dan lalu kembali ke belakang tameng untuk sembunyi. Maju dan kembali, oke? Choi Hyuk menjawab, tapi saya seorang dealer pak. Semon menekankan, kau berani melawanku, ha? Lakukan saja apa yang kusuruh. Choi Hyuk mau tak mau menerima perisai itu. Para player di sana mulai berasumsi yang aneh. Mereka memang mendengar kalau Semon sedikit gila, tapi mereka tak menyangka kalau akan segila ini. Dia tiba-tiba mengubah posisi seorang yang baru pertama kali ia temui. Apa ini baik-baik saja kalau mereka satu tim dengannya? Choi Hyuk mencoba minta bantuan coach Baje. Namun Baje tak bisa membantunya. Baje berpaling dari Choi Hyuk yang membuat kode meminta bantuan darinya. Baje berkata, baiklah, kalau begitu 4 tank, 6 dealer dan 1 support. Choi Hyuk hanya bisa pasrah dengan hal itu. Bahkan coachnya saja mengabaikan dirinya. Karena posisinya sudah ditetapkan, mereka pun memakai perlengkapan mereka. Semon yang telah memakai perlengkapannya berkata, oh ini enteng. Baje berkata, kan, walau enteng, tapi ini sudah sekokoh armor yang kita pakai waktu perang dahulu. Apa rasanya nyaman? Semon menjawab, iya nyaman. Tapi, apa kau beneran tak apa? Ekspresimu mengatakan yang sebaliknya. Baje berkata, itu karena aku sedikit canggung. Aku sama sekali tak menyangka akan menggunakan seragam ini. Dan jangan khawatir soal senjatanya. Mereka bilang, mereka sudah mempersiapkan senjata yang biasa kau gunakan dengan beberapa perubahan kecil. Semon pun mengecek tombaknya. Semon berkata, ini memanjang dan memendek dengan cukup baik. Sepertinya mereka memperbaikinya dengan benar. Baje berkata, ku dengar mereka benar-benar teliti mengerjakannya. Pada akhirnya, bukankah itu merupakan senjata yang penuh sejarah karena sudah menyelamatkan dunia?
Samon menjawab, "Ya Tuhan, padahal masih belum setahun sejak senjata ini dibuat." Bajie melanjutkan, "Mon, jangan turunkan penjagaanmu ya. Aku tahu kau itu kuat, tapi yang pernah kau lawan itu monster atau underworlders. Sedangkan mereka ini dilatih untuk melawan manusia. Meskipun kemampuan mereka sedikit kurang dibandingkan negara lain, tapi pengalaman mereka tidaklah kurang. Mereka pasti punya lebih banyak pengalaman melawan manusia dibandingkan kita." Samon tersenyum mendengar pernyataan dari Bajie, lalu berkata, "Ah, masa iya? Akan kuingat itu, Coach Baek Jeho. Ayo pergi, kita harus mengalahkan junior berpengalaman yang kau bicarakan itu." Para penonton di arena sudah sangat semangat menantikan pertandingan hari itu. Di lorong sebelum memasuki arena, Samon sudah memeriksa stat para player yang akan berpartisipasi. Ia menyadari ternyata mereka dijadikan sebagai perwakilan nasional bukan tanpa alasan. Skor rata-rata kemampuan tim LoB di sekitaran 70 dibandingkan dengan skor rata-rata timnya, tim Hop hanya sekitar 60. Tim LoB lebih baik dari tim Hop di atas kertas. Tapi ini cukup menarik. Bagaimana mungkin tidak ada satupun dari mereka yang memiliki spesialisasi tertentu? Mereka semua sama saja. Samon berbisik kepada Bajie, "Oi Bajie, waktu kau memilih player, apa kau menilai mereka atau semacamnya?" Bajie menjawab, "Biasanya kami mengetes mereka berdasarkan beberapa faktor dan menggunakan jumlah skor mereka untuk menilainya." Samon berpikir, "Aku tahu itu. Karena metodenya memakai jumlah skor, jadi takkan mungkin orang yang punya spesialisasi tertentu bisa masuk. Maksudnya, kalau punya spesialisasi, kan nilai yang lebih tinggi itu cuma 1. Jadi kalau dijumlahin, itu gak terlalu tinggi." Ketika Samon melihat para player lainnya, ada seseorang yang menatap balik dirinya. Samon berpikir, apa-apaan bocah itu? Stat keseluruhannya tidak terlalu buruk, tapi willpowernya sampis. Batasnya 60, tapi dia cuma punya 26. Apa bocah itu juga dibesarkan di keluarga kaya dan selalu dimanjakan? Dia pasti tidak berguna di dunia nyata. Menyadari dirinya ditatap oleh Samon, player yang bernama Sim Yongso berkata, "Apa yang kau lihat pria tua?" Samon menjawab, "Hah? Apa? Kau berusaha bicara padaku?" Player Sim berkata, "Iya, kau pria tua." Player Sim menatap Samon dengan sinis. Ia berpikir, "Seo Monyo, seperti waktu di iMatch Korea versus Amerika. Dasar fosil dari era perang Underworld." Ia kira dia siapa? Dia bahkan tak begitu tahu tentang Battlefield. Samon pun meminta bertukar tempat sebentar dengan player yang ada di belakangnya, agar lebih mudah mengobrol dengan si bocah Sim itu. Setelah berdiri berdampingan dengannya, Samon bertanya, "Siapa kau? Sepertinya kau punya keluhan denganku." Player Sim menjawab dengan sinisnya, "Tentu, aku punya banyak keluhan denganmu. Kau juga bertingkah semena-mena saat iMatch waktu itu. Kau terlihat memuakan karena bertingkah sok-sokan, padahal belum pernah bermain Battlefield." Samon tertawa mendengar perkataannya. Player Sim tambah kesal karena ia ditertawakan. Ia berkata, "Apa yang lucu, hah? Kalau kau juga mengacaukan pertandingan kali ini." Sebelum player Sim menyelesaikan kalimatnya, Samon memotongnya. Samon berkata, "Hei, apa pekerjaan ayahmu?" Player Sim menjawab, "Hah? Dia wakil presiden asosiasi." Samon berkata, "Sudah kuduga. Kau memang begitu." Percakapan mereka terhenti oleh sebuah pemberitahuan yang menyuruh semua player segera memasuki stadium tempat pertandingan berlangsung. Mendengar pemberitahuan itu, Samon berkata, "Mereka menyuruh kita masuk, bocah sultan." Player Sim menjawab, "Tunggu. Kenapa kau membicarakan kekayaan dan yang lainnya begitu? Dan kenapa juga aku menanyakanku tentang ayahku?" Samon berkata, "Ya, aku cuma penasaran. Apa yang ayahmu lakukan untuk membesarkan bocah sialan tak tahu diri sepertimu? Seperti yang kau tahu, aku tumbuh dalam kondisi yang cukup keras. Jadi aku benci sampah sepertimu yang tumbuh dengan mental manja. Tapi berkatmu, aku jadi bersemangat untuk bermain Battlefield. Dasar bagong, kau akan mati di tanganku." Samon mengacungkan jari tengahnya ke player Sim yang sedang menatapnya dengan aneh. Beberapa saat berlalu, para player telah memasuki arena. Para penonton kembali bersorak meneriakan nama Seo Monyo ketika Samon memasuki arena. Momen yang ditunggu-tunggu semua orang akhirnya tiba. Seo Monyo akhirnya berdiri di Battlefield sebagai seorang player. Meskipun ini hanya sebuah charity game, tapi mereka semua takkan bisa menemukan pertandingan yang lebih menarik dari ini. Kita dapat melihat banyak sekali selebritis Battlefield di antara para penonton. Dengan begitu, set pertama jadi charity game dimulai sekarang.
Field untuk pertandingan pertama adalah Asgard Spiral Cave. Dungeon ini yang mana terdiri dari 3 lingkaran, memiliki jalur rahasia di bagian tengahnya yang mengarah ke area bawah tanah. Monster-monster yang akan muncul adalah Archon, Skeleton, dan Serpent. Perwakilan nasional saat ini Team Lob, dan tim yang memiliki para pahlawan dari 17 tahun yang lalu, Team Hope. 10 menit yang lalu, Baja menjelaskan strategi yang akan mereka pakai di set pertama. Titik start untuk pertandingan ini adalah area 5 untuk tim mereka, Team Hope, dan area 1 untuk Team Lob yang saling berseberangan. Tim Hope akan berburu di area 5-1, lalu pindah ke area 5-2. Pasukan utama akan terus di sana untuk melanjutkan perburuan. Sedangkan Seo Monyob akan pindah ke area 5-3 dan berburu bos dari area 5. Serpent sendirian. Karena bos areanya itu Serpent, setelah membunuhnya, maka keseluruhan dari area 5 akan kacau. Jadi kita perlu menyamakan waktunya dengan perburuan di bagian area 5 yang lain. Semon menjawab, "Oke, itu mudah." Namun para player lainnya malah mempertanyakan kekuatan Semon. Membunuh Serpent sendirian, bukankah setidaknya harus ada 5 orang untuk bisa mengalahkannya? Bahkan tim-tim yang kuat pun setidaknya harus menaruh 3 orang untuk itu. Baja melanjutkan strateginya. Setelah itu, tim mereka akan membersihkan area 6 dan pergi menuju lingkaran yang lebih dalam. Di saat itu, tim mereka kemungkinan akan bertemu dengan tim musuh. Tapi kalau itu sampai terjadi, baik Haeyeon dan Seo Monyob dan juga Baja akan berusaha menahan mereka. Kalau itu cuma pertempuran berskala kecil, kekuatan mereka bertiga jelas lebih hebat. Jadi mereka bertiga akan bisa mengalahkan tim musuh. Namun Semon berpikiran lain. Menurutnya, tim mereka akan bisa menang kalau dari awal langsung 11-11. Baja kelihatannya tidak begitu percaya diri setelah menderita selama menjadi kepala pelatih. Ya, karena cuma bertiga, Semon akan memanfaatkan kesempatan ini untuk bisa lebih memahami Battlefield dan tidak terlalu terburu-buru dalam match pertama. Lalu di set kedua, kita gaskeun edan-edanan. Semon tersenyum memikirkan hal itu. Kita kembali ke masa sekarang, di mana Team Hope sudah memasuki titik start area 5-1. Baja langsung memerintahkan semua unitnya untuk menuju posisinya masing-masing. Main dealer belakang, baik Haeyeon. Advance sub dealer, baik Jeho. Advance tank, Seo Monyob. Dan seorang player yang dipaksa jadi tank, Choi Hyuk. Mereka langsung memulai perburuannya. Di sisi lain, di titik start Team Lob area 1-1, pemimpin Team Lob, Chae Wohyun, sedang mengkoordinasi timnya untuk memburu monster Archon. Namun anggota timnya, Sim Yong-soo yang menjadi main dealer dari Team Lob, tak mau mendengarkan arahannya. Player Sim terlihat kesal dengan provokasi Semon sebelumnya. Dia menumpahkan kekesalannya dengan menyerang monster yang ada di depannya dengan membabi buta. Kita beralih kepada Semon kembali. Semon langsung mengajak Baja untuk melakukan combo wombo bersamanya. Dan sat serepet, mereka berdua membunuh monster Archon dengan mudah. Sesuai yang diperkirakan dari duo legendaris, mereka sangat luar biasa. Monster Archon yang sulit untuk dikalahkan karena jumlahnya yang sangat banyak dapat diatasi secara instan hanya dengan mereka berdua. Para penonton langsung bersemangat melihat combo wombo mereka berdua. Setelah membereskan monster yang berada di langit-langit, Semon dan Baja langsung membersihkan monster yang berada di depan mereka. Player Choi Hyuk yang dipaksa menjadi tank di pertandingan itu, ia terpana melihat pergerakan Semon yang luar biasa. Ia tahu kalau monster Archon itu punya HP yang relatif rendah, dan tidak masalah kalau kau tidak bisa menembus kerapasnya yang keras. Tapi bagaimana mungkin Semon bisa menusuknya dengan mudah sampai mati? Kekuatannya juga tidak kelihatan setinggi itu. Player Choi tiba-tiba menyadari, benar, Semon pasti menggunakan superpower miliknya. Player Choi pun tak mau tinggal diam. Ia memposisikan dirinya seperti yang dijelaskan oleh Semon sebelumnya. Ia juga menggunakan superpower miliknya, Aura Focus. Karena ini pertama kalinya dirinya menggunakan tameng dan dirinya masih belum terbiasa, jadi dirinya cuma memfokuskan aura ke dalam senjatanya seperti biasa. Dirinya tak boleh menggunakan aura fokus di pedangnya saja, tapi ia juga harus menggunakannya di tamengnya juga. Player Choi langsung bertarung seperti itu. Ketika menyerang dan bertahan, aura fokus harus menyelimuti senjatanya. Semon yang melihat hal itu berpikir, oh, dia sudah berkembang cukup banyak dalam waktu yang sesingkat itu. Semon tersenyum lalu berkata,
Bagus, bagus. Aku juga tak boleh terus bersantai. Semon melanjutkan perburuannya. Ia menunjukkan tekniknya yang luar biasa. Ketika Semon menggunakan salah satu tekniknya, Moro Brothers yang melihat hal itu di bangku penonton langsung bersemangat. Mereka berdua serentak berkata, "Oh, teknik itu. Itulah teknik andalan Seomonyo. 100 cm throw." Ia kan lunas Suran? Suran yang duduk di samping mereka membenarkan hal itu. Suran berpikir, 100 cm throw. Meskipun itu cuma terlihat seperti tusukan biasa dengan menggunakan tombak, tapi kenyataannya itu adalah teknik yang menggunakan superpowernya, throw. Dengan menggunakan throw, tombaknya akan terbang secara instan dalam kecepatan super menuju target. Sebelum tombak itu dapat meninggalkan tangannya, yang berarti sebelum itu terbang melalui 100 cm, dia mengambil tombaknya lagi. Itu menciptakan tusukan yang luar biasa cepat. Itu punya kekuatan penghancur yang jauh lebih besar jika dibandingkan dengan sekedar menggunakan otot seperti biasa. Meski begitu, di saat menggunakan teknik gila sembari mengambil kembali peluru yang baru saja ditembakkan, dia bereaksi begitu santai. Jadi, kebanyakan orang akan mengira kalau dia cuma menusuk secara normal. Sebuah teknik yang kau tidak boleh gagal dalam sekalipun dalam melempar tombak serta mengambilnya kembali. Karena dia sudah terbiasa melakukan itu di pertarungan sungguhan semudah bernapas. 17 tahun yang lalu dan sekarang, Seomonyo, kau benar-benar menyebalkan. Kita beralih kembali kepada Semon. Meskipun ada seekor monster yang menyerangnya secara tiba-tiba dari arah belakangnya, Semon dengan mudah membunuhnya. Ia berkata, "Berani kau ya? Aku harus membersihkannya dengan cepat dan segera pergi ke tempat lain." Dengan itu area 51 sudah selesai. Tim Hop bereskan. Setelah semua anggota tim Hop berkumpul, Bajie berkata, "Kerja bagus semuanya. Lalu kita akan menuju ke area 52 dan Seomonyo bahkan segera..." Apa? Di mana dia? Bajie baru menyadari bahwa Semon tidak ada di sana. Player Choi berkata, dia langsung kabur setelah kita selesai berurusan dengan monster Archcan. Dia bilang dia akan pergi membersihkan area 53 sesuai rencana. Cepat ikuti aku. Bajie menghela napasnya. Ia berkata, "Baiklah. Ya, kalau Semon sudah memutuskan begitu, maka itulah yang terbaik." Meski dia kelihatan impulsif, tapi dia adalah tipe orang yang berpikir sebelum bertindak. Baiklah, kita sekarang akan pergi menuju area 52. Dan tim Hop pun melanjutkan seperti yang mereka rencanakan. Kita beralih ke area 53, di mana Semon berada. Ia sedang menghadapi bos monster area 5, Serpent. Semon berkata, "Ada apa? Sudah lama ya?" Rasanya seperti baru kemarin aku menyerangmu loh." Semon memfokuskan dirinya. Ia bersiap menyerang bos monsternya. Ketika monster Serpent menyerangnya, Semon meluncur di bawahnya. Ketika tepat berada di bawahnya, Semon menyerangnya dengan tombaknya. Beberapa saat berlalu. Ketika anggota tim Hop lainnya tiba di area 53, Semon yang tengah duduk di atas mayat monster Serpent berkata, "Oh, kalian sudah sampai. Kukira kalian akan butuh waktu lebih lama." Tentu saja anggota tim Hop yang baru datang terkejut melihat hal itu. Semon beneran bisa membunuh bos monster Serpent sendirian. Semon melanjutkan, "Dari apa yang kulihat di image, sistemnya membuatmu semakin kuat melalui poin yang kau dapatkan dari membunuh monster ataupun player lain. Kalian setidaknya harus memahami hal itu agar bisa memainkan gamenya dengan benar. Oke, lalu kalian bisa mulai membersihkan area ini sendiri. Bajie dan Heon ikutlah denganku." Semon turun dari atas mayat monster lalu berjalan mendekati Bajie dan Heon. Ia berkata, "Aku punya rencana yang cukup bagus." Setelah menyerahkan mayat monster Serpent kepada pasukan utama, Semon, Bajie dan Heon mulai bergerak menuju ke area berburu tim Love. Karena tim lain mungkin akan menyadari penyergapan mereka jika ketiganya berburu monster di jalan, mereka sepertinya mengambil jalan memutar agar bisa melawan monster sedikit mungkin. Saat Semon sedang berburu monster Serpent tadi, ia membuatnya hampir mati meski cuma memukulnya sekali saja. Meskipun Battlefield punya sistem hunting point, tapi jumlah poin keseluruhan timnya seharusnya takkan setinggi itu. Karena timnya hanya baru membunuh beberapa monster Archcan saja. Warna aura Semon yang sebenarnya adalah warna biru, yang mana merupakan tahap pertama dari kelima tahapan aura. Kalau begitu, apa itu efek dari 110 willpower seperti yang sudah Semon duga sebelumnya? Di tengah-tengah perjalanannya, Bajie berkata, "Mon,
Bisa-bisanya kau tidak memberi kami perintah setelah bilang kalau kau punya rencana. Kita pasti akan segera bertemu dengan tim Lop. Semon menjawab, benar, aku baru ingat. Bajie berkata, katamu kau akan menganggap ini serius. Semon menjawab, ya kalau soal rencana, aku baru kepikiran setelah bertemu dengan bocah yang mirip dengan Suran di tim musuh. Bocah yang punya super power lumayan, tapi mentalnya sampis. Kelihatannya dia juga anak sultan. Si Yungso atau apalah itu. Tentu saja tak ada jaminan kalau anak sultan itu akan jadi bagian dari grup yang akan kita temui. Jadi kalau dia tidak ada di sana, aku akan memantau situasinya lagi. Lalu baru memberikan kalian perintah. Tapi kalau dia ada di sana, lihat saja apa yang akan terjadi. Di sisi lain di area 1-2, posisi tim Lop saat ini. Mereka baru saja mengamankan area tersebut dan menghentikan perburuannya. Mereka berniat melanjutkan ke area selanjutnya. Si bocah Sim Hyungso terlihat tidak sabar ingin segera menghadapi Semon. Namun di saat dia kegirangan karena telah mendapatkan aura sebanyak itu dari memburu monster, tiba-tiba ada sebuah serangan tombak melesat yang diarahkan kepadanya. Untungnya ada player lain yang menyadari serangan itu dan sedikit menahannya dengan perisainya. Meskipun begitu, tetap saja tombak itu berhasil menggores wajahnya. Player Sim langsung menyadari dari tombaknya, ini pasti serangan musuh, dan memberitahu anggota tim lainnya. Grup tim Lop lainnya yang beranggotakan 6 orang yang sedang berada di area 1-1, mereka semua terkejut karena mendengar kabar bahwa grup satunya telah diserang oleh musuh. Juga kemunculan Seo Monyop di sana. Sebelum grup itu memutuskan untuk membantu grup satunya, tiba-tiba tim Hop yang beranggotakan 8 orang muncul menghadang mereka. Kita kembali ke beberapa saat yang lalu. Sebelum Semon, Bajie dan Haeyeon pergi, Semon memerintahkan mereka semua. Setelah menangani Serpent, kalian akan menyerang tim musuh di rute yang berseberangan dengan regu Semon. Karena kalian akan melawan perwakilan nasional, pastinya itu takkan mudah. Tapi kalian harus bertarung sampai titik darah penghabisan. Karena regu Semon akan menyelesaikannya dengan cepat dan segera membantu kalian. Kita kembali ke masa sekarang. Regu utama tim Hop menahan regu kedua dari tim Lop. Ketegangan pun terjadi di antara mereka. Kita beralih ke Semon dan Bajie yang akan kembali menggunakan combo wombonya. Semon berkata, dia bisa menangkisnya. Padahal aku sudah menyerangnya dengan cukup kuat. Bajie menjawab, jangan bohong. Aku melihatnya dengan jelas kalau kau sengaja membuatnya meleset. Semon berkata, hai Oji-san, langsung menyerang anak-anak tanpa ampun sejak awal itu bukan tindakan orang dewasa tahu. Kalau gitu, selamat jalan. Kau tahu kan, kalau akan memalukan jika kau sampai mati. Bajie pun kesal karena Semon terus saja mengoceh. Ia berkata, sudahlah, cepat lempar saja aku ke head. Semon menjawab, oke. Semon pun memfokuskan kekuatan untuk melempar Bajie, dan Bajie pun langsung melesat ke depan. Kapten tim Lop, Chae Wo-hyun, langsung memberikan perintah kepada timnya. Sekarang ubah posisinya menjadi 5-6. 5 orang akan pergi ke area 9 dan 6 orang akan pergi ke area 11. Semuanya ayo jalan. Tim Lop yang beranggotakan 5 orang melanjutkan perburuannya di area 9. Bocah Sim Hyungso yang berada di tim Lop yang beranggotakan 5 orang berpikir, bagus, berkat mengumpulkan hunting point di perburuan ini, aura miliknya sudah menjadi warna ungu. Di sisi lain, Semon sudah bersiap melemparkan kembali tombaknya yang sudah ia dapatkan kembali. Setelah memfokuskan dirinya, Semon langsung melemparkan tombaknya, menyusul Bajie yang sudah melesat terlebih dahulu. Tim Lop yang beranggotakan 5 orang langsung menyadari serangan itu. Mereka mengira serangan itu mengincar si bocah Sim Hyungso dan langsung membuat posisi bertahan melindungi si bocah Sim Hyungso tersebut. Namun mereka salah mengira. Ketika tepat di depan si bocah, Bajie berteleportasi menyerang tanker yang berada di sisinya. Satu anggota tim Lop lainnya langsung berniat membunuh Bajie yang berada di dekatnya. Namun sayangnya, player itu terbunuh oleh tombak yang dilemparkan oleh Semon. Player tim Lop yang tersisa terkejut dengan serangan combo wombo itu. Namun mereka segera mengantisipasinya dengan langsung menargetkan Bajie yang masih berada di dekat mereka. Mereka harus menangkapnya sebelum Bajie melakukan teleportasi kembali. Namun tiba-tiba Haeyeon berada di dekat mereka. Haeyeon menangkap Bajie dengan cambuknya, lalu melemparkannya ke belakang ke tempat Semon berada. Lalu Haeyeon menyusulnya menggunakan teleportasi.
Sesampainya Bajie di tempat Semon bertanya, "Gimana Pak Tua? Apakah sudah merasakan sensasinya setelah sekian lama?" Meskipun kesal, Bajie menjawab, "Iya dasar brengsek." Semon menatap player yang tersisa dari tim LoB yang ada di hadapannya. Semon berkata, "Baiklah, dengan ini para tank sudah kita kalahkan. Sekarang tinggal 3 versus 3 kan? Ayo masing-masing kalahkan 1 orang." Para penonton di luar tak bisa berdecak kagum. Luar biasa, permainan combo wombo yang sangat hebat baru saja terjadi. Rogu Semon di tim Hope berpura-pura menjadikan player Sim Yungso yang merupakan penyerang jarak jauh utama di grupnya, tapi malah menghabisi 2 pemain lainnya. Cara mereka menyelesaikannya juga menjadi sorotan yang luar biasa. First blood bersejarah player Seo Monyo juga sangat luar biasa. Dia mengendalikan kecepatan serta jarak serangannya dengan sempurna untuk menyerang player lawan yang sedang mengincar kepala pelatih baik. Seperti yang diharapkan dari teknisi yang mampu meningkatkan super power biasa seperti throw mencapai batasnya. Dan saat ini juga, Semon kembali melemparkan Bajie. Combo Bajie, Semon ditambah Haeyeon berhasil membunuh 2 anggota tim LoB lainnya. Yang tersisa hanyalah si bocah Sim Yungso yang terkejut melihat rekan timnya dibunuh dengan mudahnya. Ia berkata, Ini tidak masuk akal. Semon yang berada di dekatnya berkata, "Kenapa tidak bisa masuk akal?" Semon langsung menghajar si bocah dengan perisainya sembari berkata, "Apakah sudah selesai mengeluh?" Besar bocah Sultan. Dengan begitu, grup pertama, tim LoB yang beranggotakan 5 orang berhasil diratakan. Bajie berhasil mendapatkan 3 kill, Semon mendapatkan 2 kill. Di sisi lain, grup tim LoB yang beranggotakan 6 orang yang sedang dikepung oleh grup utama tim Hope. Mereka terkejut mendapatkan pemberitahuan bahwa rekan anggota grupnya yang lain telah tereliminasi. Salah satu anggota tim LoB yang berambut ungu berkata, "Itu mustahil. Mereka berlima bisa dikalahkan secepat itu. Ah, sial. Semuanya serang. Kalau kita menang di sini, kita bisa kembali diuntungkan. Bangkitlah. Kita adalah perwakilan nasional. Shinjo Sakyo!" Player berambut ungu itu langsung melesat ke arah depan. Ia menargetkan player Choi. Player Choi kembali mengingat penjelasan Semon sebelumnya dan langsung memperagakannya. Ketika ia berhasil menahan serangan itu, ia melihat sebuah celah dan langsung menyerang balik player berambut ungu itu. Player itu pun langsung terpental ke belakang. Ia berpikir, apa-apaan keparat ini? Padahal dia baru saja menjadi tank di menit-menit terakhir sebelum pertandingan dimulai. Kenapa bertahan sangat kokoh? Player berambut ungu itu berkata, "Sialan kau. Kau itu cuman tank palsu." Ia kembali menyerang player Choi. Namun karena player Choi terlalu banyak berpikir, ia malah ceroboh. Kakinya tersandung sebuah batu dan terjatuh. Beberapa detik sebelum serangan player berambut ungu mengenai player Choi, tiba-tiba sebuah pemberitahuan dibarengi dengan sebuah tombak muncul. Seo Monyo mendapatkan 3 kill. Semon dan grupnya telah tiba di sana. Semon berkata, "Kerja bagus Choi Hyuk." Video ini diakhiri dengan Semon yang berkata, "Serahkan sisanya pada kami. Kami akan mengakhiri ini dalam 5 menit. Ayo cepat lanjut ke games berikutnya." Di awal video ini, setelah set pertama berakhir dengan kemenangan 8-0 dari tim Hope, MVP dari set pertama adalah player baik Jeho. Di ruang tunggu tim Hope, Bajie mendapatkan banjir pujian dari player di timnya. Menurut mereka, pertandingan tadi itu sangat luar biasa. Saking kerennya penampilan Bajie tadi, mereka bahkan meminta Bajie menjadi player saja daripada menjadi seorang pelatih. Jika Bajie menjadi seorang player, mereka berasumsi setidaknya Bajie akan berada di peringkat top 3. Bajie pun berterima kasih akan semua pujian itu. Bajie merasa, meskipun cukup memalukan rasanya untuk dirinya terjun ke dalam Battlefield di usia yang sekarang ini, tapi rasanya memang sangat menyenangkan karena bisa kembali memegang sebuah senjata setelah 17 tahun lamanya. Bajie melirik kepada Semon yang sedang duduk menatap layar smartphone-nya. Bajie berpikir, ini semua bisa terjadi karena dirinya bisa bermain bersama dengan Semon. Di sisi lain, Semon nampaknya sedang melihat sinetron kesukaannya. Beberapa saat setelah itu, set kedua akan dimulai tidak lama lagi, dan field tempat mereka akan bermain sudah ditentukan. Atas, bawah, kiri, kanan, dan setiap segala penjuru lainnya sudah sepenuhnya terhubung dengan tangga-tangga serta ruang-ruang. Dan ini merupakan dungeon yang sulit, yang mana segera setelah player meninggalkan lantai ataupun tangga, gravitasi akan meningkat sebanyak 10 kali.
sebuah dungeon yang bernama Labyrinth of the Dead. Sebelum Summon melakukan try di dungeon itu di masa lalu, banyak superhuman yang telah kehilangan nyawanya di dungeon tersebut. Nampaknya para player kedua tim sudah bersiap kembali saat mereka sedang berjalan menuju arenanya. Bocah Sim Yungso tak henti-hentinya menatap Summon dengan jengkelnya. Di jalannya Summon berpikir, aku terus saja berurusan dengan orang-orang idiot setelah kembali dari final dungeon. Para wartawan yang selalu saja mau mengadu aku dengan Walker, orang-orang yang menyembahku sebagai dewa, dan seorang berandal seperti Sim Yungso, bocah itu. Mereka antara meragukan atau memuji kemampuanku. Jadi, kalian sebegitu inginnya melihat kemampuanku ya? Oke, baiklah, akan kutunjukkan. Tapi itu akan jauh lebih mengerikan dari apa yang kalian bayangkan. Summon tersenyum saat akan memasuki gamenya. Dan set kedua pun akan segera dimulai. Tampak tim Hope sedang berkumpul di titik start Labyrinth of the Dead. Saat Baji akan menjelaskan kembali tentang build dan strategi yang akan mereka pakai pada set kedua. Namun Summon tiba-tiba memotong penjelasannya. Aku mau pergi sendiri. Jadi kalian urus saja diri sendiri masing-masing. Baji agak terkejut akan hal itu. Ia bertanya, apa Summon masih ingat mengenai struktur internal dari labirin itu sejak saat dirinya melakukan raid di dalamnya? Summon menjelaskan, tentu, baru setahun berlalu sejak aku melakukan itu. Aku juga sudah membuat peta dari tempat ini. Apa strukturnya berbeda di dalam Battlefield? Baji berpikir, setahun yang lalu ya? Ya, bagi Summon ini memang baru setahun. Baji pun mengatakan, tidak ada perubahan pada dungeonnya, karena tak ada seorang pun yang lebih mengenal tempat ini daripada Summon. Ia akan mempercayainya untuk pergi sendiri. Tapi Baji berpesan, jangan terlalu memaksakan dirinya. Namun Summon tampak sangat percaya diri. Menurutnya, Baji terlalu mengkhawatirkannya. Dirinya cukup bersiap saja akan kejutan nantinya. Summon akan melakukannya dengan serius kali ini. Summon tersenyum sembari berpikir, kalau tim Lop mulai di sisi yang berseberangan, sudah jelas ke arah mana mereka akan pergi. Setelah memikirkan hal itu, Summon langsung bergerak memisahkan diri dari mereka dengan kecepatan yang sangat luar biasa. Melihat Summon yang bertindak seorang diri, Haeyeon terlihat agak khawatir, namun Baji menenangkannya. Summon mungkin terlihat seperti seorang pengangguran yang kerjaannya cuma menonton anime setiap hari. Tapi tak ada seorang pun yang bisa menyamainya dalam hal kemampuan membuat keputusan di dalam dungeon. Meskipun Baji berkata untuk jangan khawatir, tetapi sebenarnya di dalam dirinya ia lebih khawatir daripada siapapun. Kita beralih kepada Summon yang sedang menuruni dungeon dengan kecepatan tinggi. Meskipun dirinya bertemu dengan monster, dia terlihat senang dan malah menyambut para monster itu bagaikan teman lama yang baru saja bertemu dan meminta untuk dibantai. Dengan mudah ia membantai semua monster itu dan langsung turun ke bawah dungeon tersebut. Dungeon Labyrinth of the Dead sudah setahun. Tapi jika menghitung waktu di dunia nyata, 18 tahun sudah berlalu sejak Summon meraih dungeon itu. Gravitasi 10 kali lipat dimanapun selain lantai dan tangga. Kalau player tidak terbiasa dengan tata letak dari labirin ini, player akan dengan mudah jatuh dan meninggoy. Tapi kalau player bisa memanfaatkannya dengan baik, player akan bisa mendapatkan jalan pintas yang sangat luar biasa. Dengan memanfaatkan hal itu, Summon berhasil menemukan tim Lop. Tim Lop yang melihat kemunculan Summon secara tiba-tiba terlihat sudah mendugakan hal itu. Belum 10 menit berlalu sejak set kedua dimulai, dan tim mereka sudah dihadang oleh Summon. Summon memberi peringatan kepada mereka semua. Dirinya sudah mengetahui level mereka selama pertandingan pertama. Jadi anggap saja kalau mereka sudah mati saat ini. Dasar manusia tidak berguna. Mendengar hal itu, Kapten tim Lop mencoba menenangkan anggotanya dan menyuruh timnya untuk mundur terlebih dahulu. Tim Lop berpikir, mana mungkin Summon datang sendirian ke sana. Jadi mereka harus mundur dan membentuk ulang garis pertahanan mereka. Tampaknya tim Lop benar-benar salah paham dengan kehadiran Summon di sana.
Tapi menurut Semon, perintah dari kaptennya untuk mundur itu tidak buruk. Karena kalau mereka malah maju, pertandingannya akan berakhir sampai di sini. Sebagai pujian untuk mereka, Semon akan bermain dengan mereka sedikit lebih lama. Semon mengaktifkan skill Eyes of Analysis-nya dan melihat tim Lop yang sedang berlari untuk mundur. Ia terlihat seperti sedang mencari-cari seorang dengan stat dexterity yang terendah. Setelah menemukan mangsanya, Semon langsung melemparkan tombaknya dengan skill andalannya. Tombak Semon dengan cepat dan akurat membunuh mangsa yang diincarnya. Semon tahu orang itu tidak akan bisa menghindari tombaknya. Dengan stat maksimal dexterity-nya yang hanya setengah dari stat dexterity milik Baje. Agak disayangkan karena Semon tidak bisa mengambil kembali tombak yang telah ia lemparkan. Tapi Semon rasa sisa 3 tombak lainnya pasti sudah cukup. Karena tim Lop sudah tidak ada lagi di sana, Semon pun melanjutkan ke tempat yang telah ia rencanakan. Di sisi lain, tim Lop yang kehilangan satu anggotanya setelah kabur dari Semon, tak jauh dari sana, mereka pun berhenti di sebuah area dan melakukan rapat darurat di sana. Meskipun Kapten tim Lop sudah menduga Semon akan datang, tapi ia tak menyangka Semon akan mendatanginya secepat itu. Sialnya, mereka bertemu dengan Semon saat mereka sedang lengah. Salah satu anggota tim Lop menjelaskan, tapi melihat anggota timnya yang lain tidak muncul sampai akhir, sepertinya Semon benar-benar pergi sendirian. Bukankah lebih baik kalau mereka menyerangnya secara langsung? Namun Kapten tim Lop beralasan, meski itu bisa saja benar, tapi mereka masih belum bisa memastikannya. Kalau benar-benar ada beberapa orang yang bersembunyi, mereka akan menerima kerusakan yang terlalu besar untuk mereka pulihkan. Karena sudah begini, mereka harus selalu meningkatkan penjagaan mereka sekarang. Karena Semon mungkin saja akan menyergap mereka lagi. Kita beralih kembali kepada Semon yang sedang berdiri di pinggir sebuah area sembari menatap ke bawah area tersebut. Semon berpikir, baiklah, tempat ini sepertinya sudah cukup bagus. Berdasarkan kecepatan pergerakan mereka dan waktu yang sudah berlalu sejak mereka kabur, tempat mereka akan berkumpul kembali untuk menyusun ulang formasi. Harusnya mereka berada di sekitar sana. Semon tersenyum. Meskipun kesempatannya 50-50, tapi tidak ada ruginya jika memang mereka tak ada di sana. Semon bersiap dengan tombaknya. Lalu ia mengeluarkan aura untuk menyelimuti tombak itu. Setelah itu, ia melemparkan tombaknya ke bawah dengan skill throw sembari berteriak, "BBM naik terus, Bagong!" Lemparan tombak Semon membentur dinding yang ada di bawahnya. Tapi berkat benturan tersebut, tombak Semon melaju ke arah tim Lop yang sedang berdiskusi. Tim Lop yang sedang berdiskusi nampaknya tak menyadari kedatangan tombak itu, dan berakhir dengan kehilangan salah satu anggotanya karena tertimpa tombak itu. Tak hanya tim Lop saja yang terkejut oleh serangan tersebut, tapi para penonton di luar pun bertanya-tanya apa yang sedang terjadi di sana. Mereka baru saja melihat kejadian yang tidak terduga. Meskipun mereka tidak tahu dengan pasti mengenai apa yang baru saja terjadi, tapi mereka bisa menyimpulkan bahwa mereka baru saja menyaksikan kill terhebat di dalam sejarah Battlefield Korea. Ternyata tebakan Semon benar. Ia memenangkan kesempatan 50-50 tadi. Dengan begitu, Semon sudah mendapatkan 2 kill di set kedua ini. Kita beralih kepada si bocah Sim Yungso yang terlihat sangat kesal. Amarahnya meluap-luap. Ia kembali mengutuk Semon. "Anjing woi lah, jangan cuma mundur atuh. Ayo kita lawan balik dia. 2 orang sudah mati cuman karena orang itu. Si Semon itu pasti sendirian. Ayo geng-beng dia. Habis itu kita ngelord. Di saat kita berdiam diri di sini, tim Hop pasti sedang farming dengan bebasnya. Atau setidaknya, kirim satu pasukan kita untuk memantau mereka." Namun Kapten tim Lop tidak setuju dengan usul bocah itu. Kata Nang Blok, kita kekurangan orang. Jadi mengirim pasukan itu cuma akan mengurangi kekuatan kita. Meskipun si bocah Sim Yungso terlihat bebal, tapi kali ini ia menurut dengan kapten timnya. Meskipun ia agak protes, tapi tak terlalu berlebihan. Di saat mereka sedang riuh memikirkan strateginya, Semon yang sudah tahu bahwa mereka ada di bawahnya karena serangan tadi, langsung mendekat kepada mereka.
Si bocah Sim Yungso tampaknya menyadari kehadiran Semon di sana. Namun ia terus berakting layaknya tidak mengetahui apa-apa. Ia berpura-pura kesal karena kekangan dari kapten timnya. Si bocah Sim Yungso memanfaatkan momen itu untuk mengeluarkan auranya dan melepaskan sihirnya ke arah Semon yang sedang mengamati mereka. Ledakan besar pun terjadi karena sihir itu. Karena merasa sihirnya telah menghabisi Semon, bocah Sim Yungso tertawa. Hahaha, itulah yang kau dapat karena muncul di pandanganku. Aku tahu dari tadi kau sembunyi di belakangku. Namun tawanya berhenti dan berganti menjadi sebuah keterkejutan ketika mendengar suara Semon. Dari kepulan asap efek ledakan tadi yang perlahan menghilang, mereka melihat sosok Semon yang baik-baik saja. Dengan senyuman mengejek, Semon berkata, "Dasar idiot, apa kau tak berpikir kalau aku sengaja bersuara supaya kau bisa menyadari keberadaanku? Dan kau itu tak jago berakting, bodoh. Pergi ambil acting sana, dasar bocah so hebat." Setelah mengatakan hal itu, Semon pun melompat dan kabur dari sana. Si bocah Sim Yungso tampaknya sangat terkejut akan hal itu. Semon bisa memblokir superpower dirinya semudah itu. Kapten Team Lop juga merasa kalau serangan tadi itu sudah serangan yang telak. Kekuatan dari superpower milik si bocah dan aura yang dia miliki itu dapat dibandingkan dengan para pro player yang ada di liga besar. Itulah mengapa bahkan meski mentalnya sampah, dia bisa menjadi dealer inti dari tim nasional. Serangannya itu bukanlah serangan yang bisa diblokir begitu saja. Melihat situasi di sana, Kapten Team Lop memutuskan mereka tak bisa terus begini. Sama seperti yang bocah Yungso katakan, ayo tangkap Semon dahulu. Mereka akan berpencar dalam 2 grup. 6 orang akan mulai farming dan sisanya akan mengejar Semon. Kapten Team Lop menyuruh ketiga orang yang akan mengejar Semon untuk pergi lewat jalur barat. Bertindaklah seperti akan menyerang tim lawan dan blokir jalur kabur Semon. Menurutnya, bahkan Semon sekalipun seharusnya akan kesulitan melawan 3 dealer sendirian. Ketika grup yang farming sudah mendapat poin yang cukup, mereka akan bergabung dengan grup pengejar untuk menangkap Semon. Dan tim Lop pun memulai rencana mereka. Regu pengejar langsung bergerak sesuai yang direncanakan. Tapi nampaknya rencana mereka tidak akan berjalan dengan mulus. Lawan mereka adalah seorang hunter veteran, alumnus zaman Underworlders, yang merupakan player yang mengetahui tata letak dari Labyrinth of the Dead lebih baik dari siapapun. Ketika regu pengejar tim klub sedang bergerak, semua sudah memperhatikan mereka sembari berpikir, bukankah tujuan mereka terlalu terlihat jelas dengan pergerakan yang seperti itu? Kalian lebih mengecewakan dari yang aku kira. Setelah itu, Semon langsung melompat maju ke hadapan regu pengejar tim Lop. Namun regu pengejar yang berisikan para dealer itu bisa bereaksi dengan baik atas serangan tiba-tiba Semon. Mereka menghindari serangannya dan menyerang balik Semon. Meskipun Semon dikeroyok seperti itu, tetap saja jam terbang pengalaman Semon jauh lebih banyak dari mereka. Dengan mudah, Semon menghindari serangan mereka ini. Dan dengan teknik 100 cm throw-nya, ia membunuh ketiganya sekaligus. Dengan begitu, Semon sudah mendapatkan 5 kill. Tersisa 6 orang lagi yang masih hidup dari tim Lop. Semon pun berpikir akan menyapu bersih mereka dalam sekali jalan. Di sisi lain, para penonton di luar tampak terbengong-bengong melihat aksi yang Semon suguhkan. Masih belum ada semenit setelah dia muncul untuk menghentikan regu pengejar dari tim Lop. Tapi dia sudah membantai 3 orang tersebut yang merupakan perwakilan nasional. Para penonton mulai mempertanyakan, apa Semon sungguh-sungguh superhuman dari negaranya? Pertanyaan yang ada di benak banyak orang adalah, apa yang akan terjadi jika pahlawan dari sejarah bertarung melawan player Battlefield dari generasi saat ini? Namun sama seperti saat berduel dengan player Walker, mereka rasa dapat mengkonfirmasinya lagi hari ini. Semua ekspresi penonton di luar menunjukkan hal yang sama. Entah itu pro player Battlefield, para agen dari luar negeri, dan bahkan pahlawan termuda Nona Suran. Keterkejutan yang luar biasa. Nona Suran tak bisa memalingkan matanya dari Semon. Di benaknya, ia berkata, dia benar-benar kembali. Kita beralih kembali kepada Semon yang tengah menerima panggilan dari Baje. Baje bertanya,
apa yang sedang terjadi padanya sampai bisa mendapatkan 5 kill. Alih-alih memberitahukan kejadian yang sebenarnya, Summon hanya memberitahunya bahwa ia sudah punya Red Aura. Mendengar hal itu, Baji agak terkejut karena Summon sudah mendapatkannya dan mengajaknya untuk berkumpul terlebih dahulu. Baji bertanya di mana ia sekarang berada. Summon pun memberitahu titik lokasinya saat itu. Namun tiba-tiba Summon menyadari sesuatu. Summon memberitahu Baji bahwa pertandingannya akan segera berakhir sebelum mereka sampai ke sana. Dan juga jangan menghubunginya sekarang, karena ia akan bertarung. Setelah mengatakan hal itu, Summon langsung melompat ke hadapan tim LoB yang tersisa. Dengan wajah seriusnya, Summon berkata, "Sudah lama nunggu ya? Aku datang kabar secepat yang aku bisa loh." Menyadari hal itu, Kapten tim LoB langsung memerintahkan anggotanya untuk jangan panik dan membuat formasi. Sesuai dengan arahannya, anggotanya mulai membentuk formasi mengelilingi Summon. Summon melihat pergerakan mereka dengan seksama. Ia menyadari mereka berencana mau menyerangnya dari segala sisi. Tapi bahkan meski mereka menyerang sembari mengepungnya, Summon bisa menebak bahwa orang yang akan menyerangnya biasanya adalah yang punya pergerakan paling bagus. Dengan skill Eyes of Analysis-nya, Summon mencari player di sana dengan stat dexterity dan speed yang paling tinggi. Sesuai dugaannya, player yang punya pergerakan paling bagus yang bernama Io Biekho langsung menyerangnya. Namun Summon bisa menahan serangannya dengan baik. Player Io Biekho yang menyerangnya mempunyai spur power yang cukup bagus. Bahkan meski untuk waktu yang singkat, stat dexterity dan speednya masing-masing bisa meningkat melebihi batas maksimal manusia. Dengan super power instant acceleration yang mengkonsumsi aura secara terus-menerus selama 30 detik, player Io Biekho bisa bergerak paling cepat di antara seluruh superhuman. Tapi ada satu hal dasar yang membuat player Io Biekho selalu kalah di Liga Nasional, yaitu cuma karena tubuhnya bisa bergerak dengan cepat, bukan berarti otaknya juga bisa berfungsi dengan cepat. Summon terus bertahan di belakang tamengnya ketika player Io Biekho terus menyerangnya. Ketika ada celah yang terbuka, Summon menyerangnya dengan tombaknya. Namun ketika player Io Biekho berpikir ia bisa menghindarinya, serangan tombaknya adalah sebuah tipuan, dan serangan sebenarnya adalah perisainya yang datang dari bawah. Serangan itu pun langsung membunuh player Io Biekho. Melihat satu anggotanya dikalahkan, Kapten tim LoB menyuruh si bocah Sim Yungso untuk menyerangnya dengan explosion spear miliknya. Ketika si bocah Yungso menyerangnya, ledakan besar pun terjadi dan membuat area di sana penuh dengan asap. Karena merasa penglihatan Summon tertutup, Kapten tim LoB menyuruh salah satu anggotanya yang bernama Jin Yun untuk masuk ke kepulan asap itu dan menyerang Summon. Saat player Jin Yun sedang berlari menuju kepulan asap itu, dari kepulan asap tersebut melesat sebuah perisai ke arah player Jin Yun berlari. Serangan perisai tersebut langsung membunuhnya seketika. Setelah asapnya menghilang, Summon yang melihat para anggota tim LoB yang sedang terkejut dengan aksinya langsung memanfaatkan situasi itu untuk melakukan combo wombo selebar-selebar membunuh mereka dan menyisakan dua anggota tim LoB, yaitu si kapten dan si bocah Yungso. Summon tersenyum menatap si bocah Yungso. Ia berkata, "Mari kita lihat, apa sekarang jadi 2-1 ya?" Badan si bocah Yungso bergetar hebat. Ia tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Bahkan saat pertandingan nasional mereka melawan Prancis, tidak sampai segila ini. Summon mengaktifkan skill Eyes of Analysis-nya untuk melihat stat milik si kapten tim LoB. Ia mendekat kepada mereka sembari menjelaskan, "Chai Wohyun, bakatmu tidak terlalu buruk, tapi superpowermu itu sedikit kurang. Akan ada banyak orang dengan aura lebih dari 80 dari negara lain." Saat Summon mengatakan hal itu, si kapten malah mengacuhkan Summon dan merencanakan suatu strategi dengan si bocah Yungso. Namun Summon yang menyadari hal itu pun langsung kesal dan langsung membunuhnya. Kini hanya tersisa si bocah Yungso yang sedang ketakutan. Dengan wajah paniknya, ia terus mundur ke belakang sembari menyuruh Summon untuk jangan mendekat padanya. Tentu saja Summon malah semakin bersemangat untuk membunuhnya.
Dengan satu kali serangan dari perisainya, si bocah Yungso terpental jauh ke belakang dan langsung meninggoy. Video ini diakhiri oleh Summon yang mendapatkan nilai sempurna. Ia telah mewipe outkan Team Block dan mendapatkan 11 kills. Situasi yang sulit dipercaya. Dalam sejarah dari Battlefield Korea, ini adalah one man team wipe yang pertama. Di awal video ini, seperti yang terjadi pada set pertama, kejadian tak terduga juga terjadi pada set kedua. Pembantaian tim oleh satu orang. Yang pertama dalam sejarah Battlefield Korea. Reaksi dari para viewer yang menonton live stream pertandingan itu juga menggila. Meskipun player andalan timnas, baik Hayon, tidak bersama mereka saat ini, Summon bisa membantai seluruh anggota timnas sendirian. Dia sudah benar-benar menghancurkan prediksi para ahli yang mengatakan bahwa dia akan membutuhkan waktu untuk membiasakan diri dengan Battlefield. Saat kedua tim berjalan keluar dari arena, para penonton langsung menyorakan nama Summon dengan penuh semangat. Namun perhatian Summon teralihkan oleh sebuah benda yang terbang yang dari tadi terus mengikutinya. Sembari menunjuk bendanya, ia bertanya kepada Baje, "Hei Baje, apa itu?" Baje menjelaskan, itu namanya kamera drone. Itu adalah kamera yang bisa merekam sambil melayang di udara. Video yang direkam dari pertandingan tadi akan secara langsung disiarkan. Mendengar penjelasan Baje, Summon langsung berpose, menaikkan jari tengahnya kepada kamera drone itu. Melihat kelakuan Summon, Baje langsung memarahinya. "Hei Mon, apa ada yang salah dengan kepalamu itu? Tolong dewasalah sedikit. Ayo pergi, kita akan ke wawancara MVP." Baje mau tak mau harus menyeret Summon yang terlihat konyol itu. Beberapa saat setelah itu, setibanya Baje dan Summon di tempat wawancara, mereka langsung memulai wawancaranya. Di depan banyak sekali orang, Baje dan Summon ditanya oleh seorang caster yang bernama Lee Yong-hee. Setelah sedikit berbasa-basi, caster Lee Yong-hee menuturkan, "Kalian berdua sama-sama menunjukkan performa yang luar biasa ketika pertandingan tadi. Tapi pertama-tama, kami akan bertanya kepada MVP jadi set pertama, player Baek Yeho. Apa Anda sudah mengira bahwa Anda akan tampil seperti itu hari ini?" Baje menjelaskan, "Tidak, saya tak pernah mengiranya. Karena saya dicat ke sini secara paksa oleh Summon. Saya jadi berlatih dengan terburu-buru dan hanya beruntung. Untungnya, tubuh saya masih mengingat pengalaman masa lalu saya." Setelah Baje menjawabnya, kini giliran caster Lee Yong-hee bertanya kepada Summon. "Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya, kami akan bertanya kepada player Summon. Anda telah menunjukkan performa yang hebat pada set kedua. Apa Anda memang sudah berniat untuk melakukan pembantaian tim sejak awal?" Summon menuturkan, "Iya, tak sulit itu ketika aku melakukannya. Aku sedikit bersantai pada set pertama untuk membiasakan diri terhadap Battlefield. Setelah itu, aku mulai paham dan bergerak dengan lebih aktif di set kedua." Mendengar jawaban Summon, caster Lee Yong-hee kembali bertanya, "Jadi begitu? Pertanyaan berikutnya, apa Anda memiliki saran untuk para player dari Team Wolf yang mengalami kekalahan telak oleh kedua tangan Anda?" Summon melanjutkan, "Saran ya? Summon berpikir, "Setelah aku pikir-pikir, ada banyak sekali orang yang atribut serta posisinya tidak cocok, atau tak tahu bagaimana cara menggunakan superpower mereka dengan benar." Kemudian Summon menjawabnya, "Sejujurnya, kepala pelatih yang bahkan tak bisa memahami potensi player dengan benar. Tidak, struktur keseluruhan yang mempertahankan mereka itu tampaknya kurang dan merupakan masalah yang lebih besar." Baje yang merasa tersinggung dengan perkataan Summon hanya bisa menatap Summon dengan penuh amarah. Caster Lee Yong-hee kembali bertanya, "Lalu, apa Anda memiliki keinginan untuk memimpin mereka sendiri secara langsung, player Summon?" Summon melanjutkan, "Mereka adalah sampah, jadi sepertinya itu tidak akan seru. Tapi tentu, itu mungkin akan berubah, tergantung pada situasinya. Kita hidup dalam masyarakat yang kapitalis, hehe." Summon membuat semacam kode dengan tangannya. Ia membuat lingkaran dengan ibu jari dan telunjuknya, yang artinya tergantung pada uangnya atau tidak. Waktu pun berlalu. Kita beralih kepada Summon dan Baje yang tengah berada di sebuah mobil. Namun Summon terlihat agak heran karena jalan yang dilaluinya bukanlah arah jalan yang biasa dilalui untuk pulang ke rumah. Juga karena Hayon tidak di sana, Summon semakin bertanya-tanya kemana ia akan dibawa pergi. Baje menjelaskan,
bahwa mereka sedang menuju ke tempat diadakannya after party untuk share tea game. Haeyeon sudah pergi lebih dulu ketika mereka berdua sedang melakukan wawancara. Namun Semon malah terlihat terkejut. Apa? Aku mau menonton sinetron. Hari ini, Bajai Bajuri akan tayang. Bajai menekankan. Kau itu sudah menamatkannya. Apakah masih menontonnya lagi? Lupakan saja itu untuk hari ini. Berhentilah mengeluh. Dan juga, kenapa kau mengatakan hal seperti itu dalam wawancara tadi? Biasanya, kau akan bilang kalau kau takkan mau melakukannya. Katamu, kau tak punya ketertarikan terhadap Battlefield. Semon beralasan. Ya, tapi kalau cuman mengajar, kurasa itu masih memungkinkan. Aku masih tak punya niatan untuk bermain sebagai player. Membantai para domba itu cuma seru buat 1 atau 2 kali saja. Tapi, Bajai, gimana cara melatih mereka sampai bisa seperti itu? Menjadi kepala pelatih saja sudah tidak cocok bagimu. Bajai menjawabnya. Ia juga melakukannya karena terpaksa. Bajai berpikir, kukira kalau sudah berada di samping Semon selama 11 tahun, menjadi pelatih takkan sulit itu. Tapi semakin lama aku menjadi pelatih, semakin aku sadar betapa hebatnya Semon itu. Tetap saja, kukira takkan ada masalah karena sudah belajar dari perkataannya selama aku berada di sampingnya. Bahkan, Emre Kasa, salah satu anggota Siphon Heroes pun terinspirasi oleh Semon dan menjadi pelatih yang hebat. Semon melanjutkan, aku sudah paham setelah pertarungan hari ini. Kita tak punya pengajar di negara ini yang bisa mengajari teknik dengan baik. Aku bersedia melakukannya kalau kau mau membayar mahal. Aku juga bersedia membantu cuma-cuma karena kaulah kepala pelatihnya. Akan ku beri kau beberapa tips sebagai tambahan. Jadi, cobalah untuk menerapkannya. Pertama, tempatkan Choi Hyuk di timnas dan jadikan dia sebagai tank. Kedua, gunakan Lee Byung-ho itu sebagai kartu truf terakhir. Orang itu bahkan tak bisa mengendalikan kecepatannya sendiri. Ketiga, jangan taruh Chae Woo-hyun di garis depan. Jadikan dia sebagai sub-tank di garis belakang. Dan yang terakhir, keluarkan anak wakil presiden asosiasi itu. Bajai berterima kasih karena Semon mau melakukan semua hal itu. Namun ia agak terkejut ketika ia harus mengeluarkan Yongsu. Semon bertanya, kenapa? Apa kau takut dengan wakil Pak Jinte? Bajai beralasan, kenapa aku harus takut dengannya? Bahkan meski aku terlihat seperti ini, aku masihlah bagian dari Siphon Heroes. Berdasarkan speknya, aku tak bisa mengeluarkan Yongsu begitu saja. Superpowernya, Firepower itu sangatlah kuat dan dia juga memiliki aura yang tertinggi di dalam tim. Tapi menurut Semon, secara mental, si Yongsu itu terlalu tolil. Tidak ada gunanya mempertahankan dia. Seperti di kejadian sebelumnya, kekalahan tim Lock disebabkan oleh bocah itu. Tapi Bajai agak menyayangkan superpowernya yang terlalu bagus jika dia dikeluarkan. Semon juga bersikukuh, Bajai harus mengeluarkannya sampai mentalnya membaik. Akhirnya Bajai menyimpulkan, jadi aku harus mengeluarkan Yongsu untuk memasukkan Choi Hyuk. Semon membenarkan hal itu. Benar, kalau Choi Hyuk bisa sedikit mengembangkan ototnya, kau pasti akan bisa mendapatkan hasilnya. Kau tahu kalau aku tak pernah salah kan? Itulah akhir dari free serviceku. Beritahu Pak Tua Presiden itu, kalau dia mau mempekerjakan aku, dia harus menyiapkan gaji yang cukup. Waktu pun berlalu. Mereka berdua telah sampai di Hotel Hunters, tempat after party diadakan. Saat Semon dan Bajai memasuki ruangannya, Haeyeon langsung menyambut mereka. Paman, akhirnya kau sampai. Ada banyak alkohol bagus di sini. Vodka yang mereka bawa juga sangat mantap. Semon langsung menanggapinya. Oh, sepertinya kau tahu cara minum, Haeyeon. Kau tumbuh dengan baik ya. Haeyeon yang sedang bersemangat beralasan. Karena itu minuman kesukaanku. Aku juga akan belajar cara minum vodka. Sekarang minuman lain rasanya cuma seperti jus buah. Bajai yang melihat putrinya sendiri mengajak pamannya minum, hanya bisa melipir pergi meninggalkan mereka berdua. Ia rasa ia akan berbincang dengan presiden sebentar. Semon yang menyadari kepergian Bajai. Dengan senangnya ia berteriak, "Oke, karena pengganggunya sudah pergi, ayo kita minum sampai pagi, Haeyeon." Di sisi lain, orang-orang yang ada di sana langsung menyadari kehadiran Semon. Mereka semua berpikir, karena Semon sudah hadir di sana, ini merupakan kesempatan yang bagus untuk berbincang dengannya.
Agent Battlefield dari Amerika, Joe Pelman, terlihat agak gugup. Keringat mulai mengucur dari tubuhnya. Ia menyadari bahwa di sana ada banyak agen-agen dari seluruh dunia yang tujuannya sama sepertinya. Saat Joe Pelman akan mendekat kepada Simon, asistennya menghentikannya. Tunggu Pelman, bukankah dia akan merasa kesal jika Anda tiba-tiba mendekatinya dengan sebuah kontrak? Joe Pelman pun nampaknya mengerti dengan perkataan asistennya. Ya, itu mungkin saja. Kalau begitu, aku akan mendekatinya secara perlahan dan nyaman. Tiba-tiba, seseorang melewati si Joe Pelman. Orang itu langsung memanggil Simon. Permisi Tuan Seo. Simon yang sedang bersama dengan Heon langsung berbalik. Ternyata orang yang memanggilnya adalah Jacqueline, seorang superhuman, agen Battlefield Eropa. Simon langsung menyapanya. Lama tak bertemu ya. Juga, nama keluargaku itu bukan Seo, tapi Seomun. Joe Pelman yang tadi dilewati oleh Jacqueline hanya bisa melihat mereka berdua bercakap-cakap dengan santai. Ia berpikir, Jacqueline, aku tak perlu kecewa cuma karena tak bisa menjadi yang pertama. Simon itu benar-benar berbeda dibandingkan player biasa. Kalau kau tak bisa memahami penelitiannya selama 17 tahun lamanya, kau tak akan mungkin bisa menggerakkan hatinya sama sekali. Setelah sedikit berbincang-bincang, Jacqueline memberikan kartu namanya kepada Simon sembari berkata, kalau kau sudah mulai gatal ingin membuat pergerakan, hubungi aku ya. Setelah Simon menerima kartunya, Jacqueline pun pergi meninggalkannya. Heon yang berada di belakangnya langsung menghampiri Simon. Wah, Paman, kenapa bahasa Inggrismu sangat begitu bagus? Ku dengar, Paman berhenti sekolah masih SMP, dan cuma berkeliaran memasuki Dengjin sejak umur 13 tahun. Simon menuturkan, sekolah? Kenapa aku harus sekolah? Aku bisa begitu saja karena sering berpergian keliling dunia. Dan saat bertemu dengan Welker juga, aku sudah menggunakan bahasa Inggris. Mendengar jawaban Simon, Heon sedikit menaikkan nada bicaranya. Benarkah? Lalu kenapa harusnya seperti aku cuma mendengar bahasa Korea waktu itu? Omong-omong, dasar kau pengkhianat Paman. Kukira Paman akan bodoh juga sama sepertiku. Simon hanya tertawa mendengar hal itu. Haha, apa kepalamu itu terbuat dari batu? Di sisi lain, Joe Pelman yang sedang memperhatikan Simon. Saat ia berpikir karena Jacqueline sudah pergi, maka sekaranglah saatnya dirinya untuk maju. Tiba-tiba ada dua orang yang melewati dirinya dari sisi kiri dan kanannya. Kedua orang itu langsung menghampiri Simon. Salam Tuan Simon. Anda bisa berbahasa Inggris bukan? Setelah melihat siapa orang yang berbicara kepadanya, Simon pun menuturkan, aku juga bisa bicara bahasa Perancis. Kalian itu malah bersaudara yang mengambil keuntungan dari perang di Perancis kan? Saat si Mora bersaudara sedang menyanjung Simon, Heon berbisik kepada Simon, Paman, mereka berdua sudah bukan pedagang senjata lagi, tapi pemilik dari klub Battlefield Paris Lumiere. Mereka itu tim terbaik dunia. Mereka punya Nathan Bernard, salah satu dari top 3 di klub mereka. Simon berpikir, orang yang cepat baje di masa primanya itu ya. Kemudian Simon bertanya kepada Moro Brother itu, karena kalian itu pemilik klub, apa kalian kemari karena mau mengkontrakku? Dengan serentak mereka berdua menjawab, tidak. Saat Simon sedang terkejut karena jawabannya, mereka berdua menjelaskan, kami tahu kalau Anda tak akan melakukan hal yang tak Anda inginkan. Kami memang bersedia menerima Anda dengan tangan terbuka jika Anda memilih untuk bekerja sama dengan kami. Tapi, kami juga tertarik kepada nona cantik ini. Mereka berdua menunjuk Heon yang ada di samping Simon. Saat Heon tidak mengerti kenapa mereka menunjuknya, Simon memberitahunya kalau kelihatannya mereka berdua menginginkan Heon. Heon langsung kegirangan. Wow, itu sebuah kehormatan. Terima kasih, merci. Namun tingkah Heon malah membuat Simon agak risih karena terlalu lebay. Si Mora bersaudara yang melihat tingkah kegirangan Heon pun tertawa. Haha, kami sudah memperhatikan Anda untuk waktu yang lama. Kemudian Simon bertanya, jadi kalian bukan cuma mau memberikan kesan kepada aku ya, tapi kalian juga benar-benar tertarik pada Heon. Si Mora bersaudara membenarkan hal itu. Tentu, kami tak akan berbohong di hadapan penyiar sendiri. Sebelumnya, kami tak tertarik untuk mengontraknya karena kemampuannya dalam membunuh lawan masih kurang meyakinkan. Kami tak membutuhkan sub-dealer di bawah standar dari tim kami.
Namun, setelah dia mengubah posisinya menjadi milenial baru-baru ini, kami merasa seperti bagian terakhir yang hilang dari puzzle ini akhirnya sudah dipasangkan. Jika dia mampu mempertajam kemampuan berpedang serta kekuatan fisiknya, dia akan memiliki kesempatan untuk bermain dalam tim kami. Tentunya, jika Tuan Semon juga bersedia untuk bergabung, maka itu akan menciptakan sinergi yang luar biasa. Anda, Tuan Semon, Nathan, dan juga Nona Haeyeon. Betapa luar biasanya tiga serangkai itu. Mendengar penjelasan mereka tentang Haeyeon, Semon merasa penilaian mereka cukup akurat. Kemudian ia mengatakan, akan kupikirkan itu nanti kalau aku sudah berpikir untuk menjadi seorang player. Mendengar jawaban Semon, si Moro bersaudara itu semakin semangat. Akan kami siapkan kontrak pamungkas untuk bersiap akan hal itu. Inilah alasan kami menghasilkan uang. Semon menambahkan, oh, jadi berdasarkan apa yang kudengar barusan, pemilik klub Battlefield menghasilkan cukup banyak uang ya. Si Moro bersaudara melanjutkan, hanya jika Anda bisa menciptakan player yang mampu menarik perhatian dari tim lain. Dan sebagai penggemar lama, kami ingin memberikan Anda senjata utama yang dapat Anda gunakan. Apa Anda mau menerimanya? Semon pun menjawabnya, oh boleh saja, aku tidak akan menolaknya selama itu gratis. Mendengar hal itu, si Moro bersaudara membungkukkan badannya. Fufu, Anda bisa menantikannya. Kalau begitu, kami permisi dulu untuk sekarang. Sampai jumpa kembali di lain waktu. Setelah mengatakan itu, mereka berdua langsung pergi meninggalkan Semon dengan cepat. Namun Semon mulai merasa itu mulai melelahkan. Akan bagus kalau orang-orang berhenti bicara kepadanya. Namun nampaknya, Haeyeon penasaran dengan apa yang tadi dibicarakan si Moro bersaudara itu pada Semon. Tapi Semon malah melangkah pergi. Ia mengajak Haeyeon untuk minum dan membicarakannya. Saat Haeyeon sedang terus menanyakan dan merajuk, tiba-tiba ada orang yang berbicara kepada Semon. Semon langsung berbalik. Dengan kesalnya, ia bertanya, sekarang apa lagi? Orang itu memperkenalkan dirinya. Saya Yang Minyang, sekretaris kepresidenan dari Blue House. Semon menekankan, apa yang Blue House inginkan dariku? Sedikit info, Blue House itu istana presiden Korea Selatan ya guys ya. Tuan Yang Minyang bertanya pada Semon, apa Anda tahu mengenai Superhuman Merit System? Semon menuturkan, Superhuman Merit System, setelah Underground War berakhir, seluruh superhuman yang telah berjasa akan menerima dana pensiun dari pemerintah. Omong kosong itu kan? Tuan Yang Minyang menjelaskan, itu bukanlah omong kosong. Itu sudah berada di dalam sistem selama 17 tahun sekarang. Dan Anda, sama seperti Tuan Baje, juga berada dalam rank pertama. Jadi, kami berencana untuk memberikan dana pensiun yang belum pernah Anda terima selama 17 tahun terakhir ini. Jumlahnya adalah 2.568 miliar won, tanpa dipotong pajak. Kalau dirupiahkan, sekitar 27,1 miliar. Mendengar jumlah totalnya, Semon pun terdiam untuk sesaat. Setelah mengatakan itu, Tuan Yang Minyang pun pergi. Semon berpikir, 2,5 miliar ya, digabungkan dengan kompensasi yang dikirim oleh asosiasi dan yang dikirim oleh si Walker sialan itu, totalnya berapa ya? Di saat Semon sedang memikirkan hal itu, seseorang menghampirinya. Ia menyapa, permisi, saya Joe Filman, agen dari Amerika. Karena Semon sedang tidak mood untuk berbasa-basi, ia pun langsung to the point. Kau mau mengontrakku juga? Aku capek, jadi kembalilah selagi aku bersikap baik. Meskipun melihat Semon yang sudah seperti itu, si Joe Filman masih berusaha untuk berbicara kepadanya. Jadi itu, saya hanya ingin mengatakan satu hal. Dunia ini mungkin masih terasa sedikit asing bagi Anda saat ini. Anda telah menyelamatkan dunia, tapi satu-satunya hal yang Anda dapatkan hanyalah kehilangan waktu 17 tahun Anda. Peradaban underground, yang mana merupakan area bekerja Anda, juga telah tiada. Namun, itu adalah masalah yang akan terselesaikan seiring dengan berjalannya waktu. Ya, dengan berjalannya waktu, Anda akan memiliki relasi baru dan tempat yang disebut rumah, serta tujuan baru dalam hidup Anda. Anda juga akan terbiasa dengan kedamaian ini. Jadi, tolong jangan menyanyiakan hidup Anda hanya untuk bermalas-malasan. Jika hari itu tiba, saya harap Anda akan mengingat ini. Kalau begitu, saya permisi. Setelah memberikan kartu bisnisnya pada Semon, si
Si Joe Pillman pun pergi meninggalkannya. Sesaat setelah itu, Hayon segera mendekati Semon lalu bertanya, "Wah, Paman, kamu bahkan juga diincar oleh Pillman." Namun Semon yang sedang memandang kepergian Joe Pillman bertanya pada Hayon, "Ia bajigur yang aneh. Siapa dia?" Hayon menjelaskan, "Dia sosok yang terkenal di US Major League. Julukannya itu Money Demon. Dia menjadi sangat besar setelah mengambil banyak sekali superhuman dari Korea. Ketika Battlefield baru dimulai, Semon merasa untuk seseorang sepertinya, dia tidak membicarakan uang dan malah membicarakan omong kosong yang tidak jelas." Hayon melanjutkan, "Hah? Benarkah? Apa iya? Ku dengar dia sangat gigih ketika mencoba mengontrak ayahku waktu dulu." Semon kembali melirik ke Joe Pillman. Ia bergumam, Ya, aku setuju dengan beberapa kata-katanya itu sih." Beberapa saat kemudian, sekarang acara utama dari pesta hari ini. Upacara donasi akan dimulai. Pidato donasi akan diberikan oleh pria ini, salah seorang yang telah berdonasi lebih banyak dari semua orang yang ada di sini, yaitu Tuan Semon. Semon tampak kebingungan saat lampu di sana menyorotinya, dan juga namanya disebutkan. Namun ia tetap melangkahkan kakinya ke atas panggung, dan mulai berpidato. "Mari lihat, katamu akulah yang berdonasi paling banyak di sini. Memangnya berapa jumlah asetku?" Tiba-tiba, dari para penonton yang ada di sana, Pak Jinte berteriak, 1 triliun dan 740 miliar won. "Mengikuti permohonan terakhirmu, pelatih baik dan aku sendiri yang sudah bertanggung jawab untuk mengurusnya." Kemudian Semon melanjutkan, "Asosiasi Battlefield sudah sangat baik mau menginformasikannya padaku dari bangku penonton. Tapi tetap, bahkan aku sendiri tak tahu kalau jumlahnya akan sebanyak itu. Sejujurnya, aku mendengar kalau aku akan menerima 2,5 miliar won yang belum pernah aku terima selama bertahun-tahun. Tapi setelah ku dengar kalau kekayaanku sudah lebih dari 1 triliun, sedikit lucu rasanya memikirkan kalau aku sempat senang mendapat 2,5 miliar won tadi. Haruskah aku mengajukan pengembalian dana?" Para penonton yang hadir di sana tertawa mendengar sedikit jokes yang dikeluarkan oleh Semon. Dan kemudian Semon pun melanjutkan, "Jadi, sudah 17 tahun berlalu sejak semua didonasikan. Aku baru belum lama ini kembali dari Final Dungeon. Tapi, banyak sekali hal yang sudah berubah. Semua orang mengatakan kalau aku sudah menyelamatkan dunia, memujiku dengan kalimat betapa mulianya pengorbanan itu, dan lain-lain. Tapi sebenarnya, tak ada yang namanya kemuliaan dari hal itu. Aku cuma menyukai Dungeon. Ada kalanya, aku memohon agar peradaban underground tidak hancur, dan akan selalu ada untuk aku hadapi. Jadi, aku tak begitu tergerak ketika orang-orang berterima kasih padaku karena sudah menyelamatkan dunia. Aku juga tidak merasa bangga. Itu cuma seperti hal seru yang sudah berakhir. Tapi, ada satu hal yang aku banggakan, yaitu anak-anak yang terbantu oleh uang ini, yang pastinya sekarang sudah hidup sebagai orang dewasa. Ini jauh lebih mulia dibandingkan menyelamatkan dunia. Aku memimpikan dunia di mana seluruh anak di masa depan bisa hidup dengan lebih bahagia dibandingkan diriku." Dan pidato Semon pun berakhir di sana. Saat Semon sedang menuruni sebuah tangga dari bangkunya, Pak Jinte yang sudah menunggunya langsung berbicara kepadanya. "Shh, mulutmu itu ternyata tahu cara bicara yang manis ya. Apa kau mencoba menutupi tindakan gilamu itu cuma dengan 1,7 triliun won?" Semon langsung menyangkalnya. "Jangan salah paham, aku aslinya baik, tapi aku menjadi seperti ini karena masa kecilku yang kurang beruntung." Pak Jinte melanjutkan, "Tak baik membuat alasan semacam itu. Dari apa yang kulihat, kau itu masih termasuk tipe anak yang bermasalah." Semon tiba-tiba memotong kalimatnya. Ia bertanya, "Bagaimana kalau aku berhenti bicara omong kosong dan langsung ke intinya saja?" Dengan begitu, Pak Jinte langsung to the point. "Baik, ayo bicarakan tentang ini. Sebagai seorang senior, apa kau harus menghancurkan anak-anak dari timnas seperti itu?" Semon malah balik bertanya, "Lalu, Pak Tua, sebagai presiden asosiasi, apa kau benar-benar harus membina mereka untuk menjadi sampah seperti itu?" Mendengar pertanyaan itu, Pak Jinte menepuk jidatnya. Charity game ini adalah sebuah kesalahan. Sekarang, Liga KIB hanyalah taman bermain yang diganggu oleh seorang Semon. Semon menimpali. Dari sebelumnya juga sudah begitu.
Pak Jinte pun langsung memarahinya. Dasar, kau keong racun. Aku sudah berusaha payah untuk bisa sampai sejauh ini. Kau pikir salah siapa pemerintah tidak mendanai kami sebanyak itu? Karena mereka memperlakukan superhuman layaknya sosok monster. Meskipun dimarahi seperti itu, Semon masih tampak sangat santuy. Kenapa tindakan pemerintah menjadi salahku? Pak Jinte menjelaskan, Kau memainkan peranan besar. Kau berkeliaran mengebih semua orang di Majelis Nasional dan Blue House. Berkatmu, citra superhuman di setiap kepala politisi menjadi disamakan sepertimu. Mendengar hal tersebut, Semon pun terbawa emosi. Baguslah, mereka duluan yang bertingkah. Meskipun amarahnya sudah memuncak, Pak Jinte kembali menenangkan dirinya. Lupakan. Ini alasanku sebenarnya untuk datang menemuimu. Apa kau mau membantu timnas sebagai pelatih skill? Aku takkan memintamu menjadi seorang player. Seperti yang kukatakan sebelumnya, gajimu akan... Tiba-tiba, Semon memotong kalimatnya. Itu kayaknya sedikit sulit. Aku punya hal baru yang mau kulakukan sekarang. Waktu pun berlalu. Setelah menghadiri acara after party, kini Semon dan Baji sedang berada di sebuah mobil dan perjalanan pulang. Semon bergumam, baiklah, jumlahnya sekitar 16 miliar won. Sepertinya aku bisa melakukannya. Mendengar Semon bergumam, Baji bertanya, apa yang kau bicarakan? Dengan santainya, Semon berkata, aku mau jadi pemilik klub. Sontak Baji terkejut dengan perkataan Semon. Semon menjelaskan, melihat si bajigur sampah itu menjadi perwakilan nasional kita, membuatku sedikit kecewa sebagai orang Korea. Kalau anak yang kuajari secara langsung bisa berkembang dengan baik, timnas yang tak punya harapan itu pasti juga akan jadi lebih baik kan? Kemudian Baje bertanya, sejak kapan kau jadi patriotik begitu? Dan bahkan, tim terkecil di Liga Divisi Pertama, KB, harganya lebih dari 20 miliar won. Mendengar hal tersebut, Semon melanjutkan, oh, kedengarannya menarik. Bagus. Sepertinya aku bisa menghasilkan banyak uang dengan mudah. Kalau aku membeli slot Liga Divisi kedua dan memanjat dari sana. Tiba-tiba, Baje menyadari sesuatu. Ia berteriak, Heimon, jadi itu bukan patriotisme, tapi kau cuma mau menghasilkan uang? Semon tertawa mendengar teriakan Baje. Haha, Jeho, bukankah memang begitu seharusnya? Beberapa saat berlalu, mereka berdua telah sampai di rumah Baje. Namun, saat mereka berdua keluar dari mobil, Semon dikejutkan saat melihat seseorang perempuan yang terus menatap mereka. Baje yang juga menyadari hal itu, langsung mendekat kepada perempuan itu. Suran, apa yang mau kemari? Sembari menatap Semon, Suran menjawab, aku punya sesuatu yang mau kulakukan. Melihat Suran yang terus menatapnya dengan tajam, Semon berpikir, apa ini? Aku tak tahu apa yang dia pikirkan. Waktu dulu, aku bisa mengetahui semuanya dari ekspresinya. Gimana kalau dia tiba-tiba menembakkan extension ray? Waduh gawat, aku harus memeriksa statnya dulu untuk sekarang. Dengan begitu, Semon langsung mengaktifkan skill miliknya, Ace of Analysis. Namun Semon dibuat terkejut kembali. Setelah melihat statnya, hampir semua kemampuannya mentok. Dan di atas itu, Suran bahkan punya superpower baru, yaitu Identify Location. Semon berpikir, bocah ini sepertinya dia sudah jauh lebih kuat dibanding sebelumnya. Semon pun melangkahkan kakinya. Ia menjaga image-nya agar tetap tenang. Lalu menyapanya, apa kabar? Apa kau kemari untuk membunuhku? Suran menuturkan, aku memang berpikir ingin membunuhmu saat aku mendengar kalau kau menjadi abadi. Tapi bukan itu alasanku datang kemari hari ini. Mendengar jawaban Suran, Semon terlihat agak lega. Lalu ia kembali bertanya, siapa bilang aku rela mati di tanganmu? Mari hentikan sampai di sini. Kalau kau kemari, cuma untuk membalaskan dendam masa lalu. Kau juga masih hidup berkatku. Jadi, kita lupakan saja itu. Suran melanjutkan, dendam sudah tak ada artinya lagi bagiku. Aku sudah memaafkanmu karena berlaku jahat padaku waktu dulu. Kemudian Semon kembali bertanya, apa? Lalu untuk apa kau kesini? Suran terdiam untuk sesaat, lalu menjawabnya, aku mau memeriksa dengan kedua mataku sendiri, apa kau benar-benar sudah kembali atau tidak. Karena aku sudah mengkonfirmasinya, aku akan pergi. Setelah mengatakan itu, Suran pun meninggalkan mereka berdua. Namun tingkah Suran malah membuat Semon terkejut.
Apa-apaan itu tadi? Sebenarnya, untuk apa dia datang kemari? Di sisi lain, Suran yang sedang melangkah pergi kembali mengingat masa lalunya. Saat Samon memarahinya habis-habisan, kata-katanya memang berlebihan. Hal itu membuat Suran ingin pulang. Ia benar-benar sudah mencapai batasnya. Di saat Suran sedang menangis karena dimarahi oleh Semon, tiba-tiba muncul seekor monster tepat berada di belakangnya. Suran yang panik. Ia berpikir harus cepat menembakkan Evasion Ray pada monster itu. Namun karena ia terlalu lelah, skillnya tidak mau keluar. Di saat Suran yang sudah pasrah, tiba-tiba Semon menyelamatkannya. Jadi, kau bahkan sama sekali tak bisa membunuh sesuatu semacam ini, ha? Bocah? Suran menatap wajah Semon yang tepat berada di depannya. Kemudian Semon bertanya, "Kamu gak apa-apa?" Perkataan Semon membuat hati Suran bergejolak. Darahnya mengalir cepat. Pipinya memerah. Ia tersipu menatap Semon. Videonya diakhiri dengan Suran yang tersenyum tersipu mengingat kejadian itu. Di jalannya ia berpikir, kamu benar-benar kembali. Sebuah plot twist yang tak terduga ya guys ya. Di awal video ini, setelah beristirahat beberapa hari, setelah menjalani hari yang melelahkan dari Charity Game, Semon yang sedang bersantai di rumah Baje terlihat kegirangan. Tangannya bergetar saat melihat total jumlah saldo yang ada di dalam akun bank miliknya. Mantap, uangnya sudah masuk. Sekarang klub mana ya yang harus kubeli? Baje yang tak sengaja melihat Semon sedang kegirangan pun menghampirinya. Mon, kau tahu cara pakai M-Banking? Bukan. Sebelum itu, apa kau benar-benar berencana membeli sebuah klub Battlefield? Sembari itu menatap layar smartphone-nya yang sedang menunjukkan player Korea yang bermain Battlefield. Dengan senyuman di wajahnya, Semon menegaskan, "Iya, akan kugunakan kesempatan ini untuk menyalurkan hobiku sembari sedikit berinvestasi." Melihat Semon yang sudah kekeh dengan keinginannya, Baje menuturkan, "Ya kalau itu kau Mon, kau akan bisa melakukannya dengan baik. Tapi itu akan menghabiskan uang lebih banyak dari yang kau kira. Kalau kau benar-benar ingin membelinya, beritahu aku. Akan kubalikan kau klub Liga KB 1. Hanya itu hal terbaik yang bisa kulakukan untukmu." Namun nampaknya Semon tidak menyukai apa yang Baje katakan. "Mana seru, memangnya aku meminta uang padamu? Aku sudah mengetahui soal Liga KB 1 dan Liga KB kedua. Tapi apa itu Liga KB 7? Mendengar hal itu, Baje menjelaskan, KB 7 adalah sebuah liga yang terdiri dari 7 orang dari satu timnya. Liga KB 7 sendiri terbagi menjadi 2 bagian, layaknya liga reguler yang beranggotakan 11 orang. Sistem liganya juga sama. Namun, tim pemenang dari Liga KB 7 dapat naik ke Liga KB 2 dengan beberapa persyaratan. Biaya pemeliharannya itu rendah. Jadi dalam segi efektivitas biaya, KB 7 itu jelas lebih baik. Menurut penjelasan itu, Semon bertanya, "Benarkah? Tapi apa ada banyak player di sana?" Sembari duduk di tepi sofa, Baje melanjutkan, "Secara alami, liga reguler memiliki lebih banyak pemain. Player berbakat biasanya lebih memilih KB 2 dibandingkan dengan Liga KB 7. Setelah memikirkan semua penjelasan dari Baje, akhirnya Semon pun memutuskan pilihannya. "Oh, kalau begitu, aku akan membeli klub KB 2 saja. Karena kita sedang membicarakannya, aku mau sekalian belinya saja sekarang." Melihat Semon yang sudah memilih pilihannya, Baje bertanya, "Apakah sudah punya incaran?" Dengan santai, Semon menjawabnya, "Belum. Haruskah aku bertanya saja ke presiden asosiasi?" Sesaat setelah itu, Semon pun langsung menghubungi Pak Jinte dan langsung memberitahu rencananya. Setelah mendengar semua rencana Semon, Pak Jinte yang terlalu senang tiba-tiba berteriak dari teleponnya, "Bagus! Menjadi pemilik klub itu ide yang cemerlang. Kalau itu alasan menolak posisi pelatih skill timnas, maka aku akan sepenuhnya mendukungmu." Namun Semon malah merasa kesal karena teriakannya itu. "Hei Pak Tua, gendang telingaku mau meledak rasanya. Bicaranya santai saja. Jadi itulah alasanku bertanya. Tapi apa ada klub yang sedang dijual saat ini?" Lalu Pak Jinte menjawabnya, "Ada 3 klub yang saat ini sedang dijual. Ada juga sebuah klub yang mengeluarkan pemberitahuan penjualan mendesak." Sembari mengambil sebuah berkas dari mejanya, Pak Jinte pun memberikan informasinya. Waktu pun berlalu. Setelah Semon menerima informasi dari Pak Jinte tentang klub yang sedang dijual secara mendesak itu,
Samon langsung mengunjungi sebuah tempat pertandingan Battlefield yang sedang mempertandingkan klub GT Knights versus Hanjeong Industries. Dan klub yang menjadi perhatiannya adalah Hanjeong Industries. Saat Samon memasuki tempat pertandingannya, para GT Lovers yang sudah duduk di panggung penonton terlihat bersemangat sekali. Mereka menyemangati tim kebanggaannya. Maju GT Knights, hancurkan Hanjeong sampah itu. Para zombie bajigur itu yang selalu menolak untuk keluar meskipun mereka selalu berada di posisi terakhir. Dengan santainya, Samon merasa bahwa takkan ada orang yang akan memperhatikan dirinya dengan penyamarannya yang seperti itu. Tapi tentu saja, itu hanya perasaan Samon semata. Mengenal dirinya sebagai Samon sih tidak, tapi melihat dirinya sebagai orang yang aneh, iya. Saat Samon sedang duduk di bangku penonton di antara para GT Lovers, mereka langsung bicarakannya. Apa-apaan orang itu? Kenapa mukanya ditutup begitu? Dia bahkan memakai jas hujan. Ayo duduk lebih jauh darinya buat berjaga-jaga. Meskipun orang-orang yang duduk di sekitar membicarakannya, Samon malah terlihat santai dan memikirkan hal lain. Karena timnas itu sampah, berarti standar Liga 2 juga tuh harusnya lebih sampah lagi. Tapi akan bagus kalau setidaknya ada satu orang yang kompeten di sini. Setelah beberapa saat menunggu, akhirnya para player dari kedua tim memasuki arenanya. Para player dari klub GT Knights terlihat berjalan sumringah dan disambut oleh teriakan para GT Lovers. Namun hal tersebut berbanding terbalik dengan klub Hanjeong. Para playernya terlihat suram dan tidak ada satupun fans yang menyemangati mereka. Saat para player dari klub Hanjeong berjalan menuju ke arenanya, Samon mengaktifkan skill Eyes of Analysis miliknya dan memperhatikan semua stat player dari klub Hanjeong satu persatu. Sampah? Sampah juga. Kata itu terus keluar dari mulut Samon saat melihat stat player yang tidak sesuai dengan standar miliknya. Namun setelah beberapa sampah itu, akhirnya Samon melihat player yang menurutnya menarik. Player bernama Namgung Jihon dan Noh Chunghwan. Di saat sebelum pertandingannya dimulai, layar di arenanya mulai menunjukkan posisi dari para player itu. Saat layar menunjukkan posisi Namgung Jihon yang seorang support di timnya, Samon pun mengomentarinya. Jadi si krempeng itu support ya, dengan super power seperti Protect. Dia memang cocok menjadi support. Tapi atribut skillnya yang menandakan teknik senjata dan kemahirannya menggunakan tubuhnya berada di 74 dari 95 poin. Dia berpotensi sebesar untuk menjadi dealer yang lumayan hebat. Pria yang tidak beruntung, kecuali ada seseorang yang melihat potensinya itu. Dia akan selamanya hidup tanpa mengetahui bakatnya yang sebenarnya. Oke, kalau lolos, berikutnya adalah kau, Noh Chunghwan. Batas untuk strength dan endurance-nya ada di 87 dan 85. Dia ada di tingkatan yang mirip dengan orang yang bernama Choi Woo-yun dari timnas itu. Super power miliknya juga cukup bagus. Body strengthening, meskipun cukup pasaran, tapi persenannya itu cukup besar. Baiklah, kau juga lolos. Tapi selain dua orang tadi, yang lainnya itu ampas. Ya, aku harus bersyukur, karena setidaknya aku dapat 2. Apa mereka itu player cadangan? Perhatian Samon teralihkan saat melihat beberapa orang yang sedang menyemangati klub Hanjeong dari pinggir arenanya. Namun dirinya tiba-tiba tidak bisa menahan tawanya setelah melihat salah satu stat milik pelajar cadangan itu. Apa-apaan yang satu itu? Super powernya? Jam? Memangnya dia itu kutu? Tapi kurasa itu tak terlalu buruk kalau dia seorang pemanah. Walaupun pemanah dengan stat begitu tidak akan terlalu mengancam, tapi kalau speednya bisa meningkat sampai 100, sepertinya akan menarik. 1 jam berlalu setelah itu, pertandingannya telah berakhir dengan kemenangan klub GT Knights. Dari 2 set, Hanjeong tidak bisa membuat skor satupun, yang membuat Samon berkomentar, "Wih, mereka cupu sekali." Tapi semakin cupu mereka, semakin seru pula untuk mengembangkan mereka. Dengan begitu, Samon sudah memutuskan pilihannya. Ia menelpon Pak Jinte dan beritahunya, "Aku sudah membuat pilihan. Aku akan membeli Hanjeong Industries." Waktu pun berlalu. 2 hari kemudian, di gedung asosiasi Battlefield Korea,
Semon terlihat sedang menghadiri acara penyerahan klubnya. Di sebuah ruangan di gedung asosiasi tersebut, pemilik klub Hanyang sebelumnya menjabat tangan Semon sembari mengucapkan beberapa patah kata. Kalau begitu, saya serahkan timnya kepada Anda. Para player itu sudah banyak menderita karena ketidakmampuan saya. Semon pun dengan tegas menjawabnya, jangan khawatir, aku berencana untuk membuat mereka menjadi tim terhebat. Pemilik klub Hanjong melanjutkan, saya percaya pada Anda pasti akan bisa melakukannya. Tuan pahlawan, Seomon Yup, saya benar-benar berharap yang terbaik untuk Anda. Dengan begitu, kini Semon telah resmi menjadi pemilik klub Hanjong Industries. Berita itu juga mulai tersebar di surat kabar dan media-media massa yang meliput tentang Battlefield, yang juga disertai dengan komentar-komentar dari netizen sengklek yang terus mempertanyakan setiap gerak-gerik yang Semon lakukan. Setelah selesai dengan acara itu, di depan gedung asosiasi Battlefield Korea, Pak Jin-tae menemui Semon untuk mengucapkan selamat kepadanya. Selamat Mon, dengan ini kau sudah secara resmi menjadi seorang pemilik klub di dalam Liga KB2. Namun nampaknya hal itu bukanlah apa-apa bagi Semon. Selamat apanya? Apa kau menyelamati orang cuma karena orang itu membeli jajanan seperti cilok? Mendengar perkataan Semon yang seperti itu, membuat Pak Jin-tae langsung meneriakinya. Hei, aku memberimu selamat karena menjadi pemilik sebuah klub. Itu berbeda dengan membeli jajanan seperti cilok, Kehed. Jadi bagaimana kau akan mengoperasikan tim milikmu? Semon menuturkan, aku cuma akan membiarkan mereka melakukan apa yang selama ini mereka lakukan. Untuk sekarang, aku mau mencari beberapa player dulu. Pak Jin-tae juga menyetujui hal itu. Menurutnya akan bagus untuk menyerahkan persoalan itu kepada orang yang normal, karena Kang Palet Parkir sudah membawakan motornya. Semon pun berpamitan. Omong-omong, karena urusanku di sini sudah selesai, aku pergi dulu. Melihat motor barunya, Pak Jin-tae bertanya, haha, apa kau baru membelinya? Sembari menaiki motor sport miliknya, Semon beralasan, kedepannya aku akan sering berpergian. Dan agak aneh rasanya, kalau aku harus terus meminta bajai untuk menjemput setiap saat. Aku membelinya dengan uang sisa setelah membeli klub itu. Setelah berpamitan dengan Pak Jin-tae, Semon pun langsung pergi meninggalkannya. Dengan cepat, ia memacu kuda besinya di jalan tol Gyeongbu. Apakah motor memang boleh memasuki jalan tol kalau di Korea? Tentu saja tidak boleh. Ini spesial buat Semon aja ya. Selain menggunakan motor di jalan tol, Semon bahkan tak memakai helm loh. Kurang hebat dan edun gimana dia? Ngebut di jalan tol, nyelip sana sini tanpa pakai helm. Matanya nggak copot apa gimana ya? Tentu saja, orang-orang yang sedang mengendarai mobil di sana sangat terkejut ketika mereka melihat seseorang yang mengendarai sepeda motor melewati mobilnya di jalan tol lagi. Woi cok, bajingan macam apa yang mengendarai motor di jalan tol? Lo? Dia bahkan nggak pakai helm? Apa-apaan dia cok? Namun setelah para pengendara mobil itu melihat bahwa Semon lah yang mengendarai motor tersebut, sikap mereka langsung berubah. Yang tadinya misuh-misuh, kini mereka dengan senang hati memakluminya. Ah, pantesan, ternyata itu Semon. Kelihatannya dia membeli motor itu dengan uang kompensasinya. Kalau itu Semon, dia bebas melakukannya. Dia juga kebal hukum. Baguslah dia gak pakai helm, karena dengan begitu polisi jadi bisa tahu kalau itu dia. Iya, kau bisa melakukan itu semua kalau kau adalah Semon. Setelah beberapa saat memotoran, akhirnya Semon telah sampai di depan markas Hanjong Industries. Kalau dilihat dari samping, motornya kayak ninja keluaran 2012 sih. Namun nampaknya markasnya sesuai dengan ekspektasi Semon, di mana kondisi bangunannya yang terlihat agak mengkhawatirkan. Meskipun Semon terlihat agak sedikit kecewa, ia masih bisa berpikir positif. Setidaknya bangunannya itu besar. Saat Semon sedang memperhatikan bangunannya, tiba-tiba seseorang menghampirinya dari belakang. Siapa kau? Orang luar tidak diperbolehkan. Wah, namun sikapnya langsung berubah saat melihat Semon berbalik melihatnya. Saya tak menyangka Anda akan berkunjung di sore hari ini. Pemilik klub, saya dengar Anda baru mengambil alih klub ini hari ini. Saya pelatih Choi Dong-yun. Mendengar perkenalan dirinya, Semon malah berpikir lain. Tubuhnya cukup bagus. Apa dia superhuman? Ace of Analysis. Sesuai dugaanku, dia bisa menjadi support yang cukup hebat kalau dia menjadi player yang aktif. Saat pelatih Choi ingin mengatakan sesuatu, Semon bertanya lebih dulu. Jadi berapa umurmu?
Pelatih Choi dibuat kebingungan kenapa Samwon menanyakan hal itu. Sembari menggaruk kepalanya yang tidak gatal, pelatih Choi menjawabnya, umur saya 43 tahun, lahir tahun 1980. Mendengar hal itu, Samwon langsung merangkul pelatih Choi sembari menuturkan, "Oh, aku lahir tahun 1976. Jadi kau 4 tahun lebih muda dari aku." Namun karena pelatih Choi yang tidak mau mengakui hal itu, Samwon melanjutkan dengan sedikit menekankan nada bicaranya. "Benar begitu kan? Aku lahir 76 dan kau lahir tahun 80-an, kan?" Karena Samwon telah menekannya sampai seperti itu, pelatih Choi pun mau tak mau harus membenarkannya. Kemudian Samwon melanjutkan, "Kalau begitu, mulai sekarang aku akan memanggilmu Dek Choi. Kau juga boleh memanggilku Abang." "Baiklah Dek Choi, aku mau berkeliling bangunan ini. Jadi pandu aku." Nampaknya pelatih Choi masih enggan dan sungkan jika harus memanggil Samwon dengan sebutan abang. Ia merasa lebih nyaman jika memanggilnya pemilik klub saja. Dengan begitu, pelatih Choi pun memandu Samwon menunjukkan semua fasilitas di markas itu. Mulai dari kantor, kantin, pusat kebugaran jasmani, asrama, dan lainnya. Begitulah letak-letak dari fasilitas yang ada. Dan jumlah player yang ada di sini ada 14 orang. Samwon menuturkan, "Aku sudah tahu pada saat aku baru membelinya. Kita benar-benar kekurangan player. Tapi untungnya, semua fasilitas yang dibutuhkan sudah berada di sini. Ya meskipun sudah pada turun berkarat sih." Pelatih Choi menambahi, "Benar, tanahnya luas. Jadi semua hal penting sudah tersedia. Dan yang terakhir adalah pusat pelatihan." Pelatih Choi pun menunjukkan ruangan di mana mereka menyimpan modul untuk latihan. Sembari melihat kondisi ruangan dan modulnya, Samwon berkomentar, "Yang ini juga besar dan tua. Tapi kenapa cuma ada 11 modul di sini? Bukannya player kita ada 14? Mendengar pertanyaan itu, ekspresi pelatih Choi tiba-tiba berubah. Itu harga modul terlalu mahal. Jadi kami cuma sanggup membeli 11 unit saja." Melihat tingkah pelatih Choi yang seperti itu, Samwon berpikir, orang ini kenapa dia berakting seperti orang miskin? Padahal dia punya superpower penyembuhan. Kan bisa tinggal bekerja saja di rumah sakit. Meskipun aku tak terlalu menyukainya, tapi karena dia punya superpower recover dan inspire, dia tak begitu buruk untuk menjadi seorang pelatih. Dan karena masalah terbesar saat ini terletak pada para player, kemudian Samwon menuturkan, "Baiklah, ayo mengobrol dengan para player itu." Tentu saja pelatih Choi terkejut dengan permintaan Samwon yang tiba-tiba. Apa? Tiba-tiba begini?" Samwon melanjutkan, "Iya, aku mau bertemu dengan mereka saat ini juga. Jadi panggil orang-orang yang aku suruh." Meskipun pelatih Choi terkejut dengan hal itu, ia tetap menjalankan perintahnya dan memanggil beberapa player klubnya untuk bertemu dengan Samwon secara bergiliran di ruang santai. Beberapa saat setelah itu, setelah salah satu player menemui Samwon di ruang santai, Samwon menjelaskan, "Kau sudah mendengar beritanya kan? Aku Samwon, pemilik klubmu yang baru." Mendengar hal itu, player yang sedang berdiri di hadapannya Samwon langsung memperkenalkan dirinya. "Nama saya Lee Na-yeon. Sebuah kehormatan untuk dapat bertemu dengan Anda, tuan pemilik klub. Kita manggilnya Lina aja ya guys ya. Soalnya kalau manggil Na-yeon, itu tuh mirip sama Haeyeon." Sembari mengamati kondisi fisiknya, Samwon berpikir, tubuhnya kecil. Dia benar-benar kelihatan seperti kutu. Kemudian Samwon bertanya, "Sepertinya kau berlatih menggunakan busur akhir-akhir ini." Sontak pertanyaan Samwon membuat Lina terkejut. "Wah, bagaimana mungkin Anda?" Samwon melanjutkan, "Aku ini Samwon. Aku bisa tahu hal semacam itu cuma dari kapalan di jarimu. Kau pasti mengkhawatirkan banyak hal, karena kemampuanmu tak juga meningkat seberapa keras pun kau mencoba." Samwon berpikir, dexterity dan speedy yang mengesankan, tapi strength-nya yang kurang membuatnya tak bisa menjadi seorang bela diri yang hebat. Karena kemampuanmu juga kurang, kau akan selamanya terjebak di liga kedua. Tapi karena kau sudah menarik perhatianku, kisah itu akan berubah. Setelah Lina membenarkan semua yang Samwon katakan, ia terlihat putus asa. Samwon berkata, "Tidak masalah, akan kubuat kau bisa tampil di line up awal." Konsepnya adalah Stein Tile. Sedikit info, Stein Tile tuh manga dan anime jadul yang dirilis pada tahun 1995.
Tak hanya dikejutkan karena Semon mengatakan bahwa dirinya bisa tampil di line up awal. Konsep itu juga semakin membuat Lina kebingungan. Line up awal? Saintile? Konsep apa itu? Dengan lantang Semon mengatakan, mulai sekarang, kau akan menjadi seorang pencuri yang mencuri mental tim lawan. Saat Lina sedang dilanda dengan kebingungan itu, Semon kembali bertanya, kau tak bisa berkembang seberapa keras pun kau berlatih kan? Saat Lina mendengar pertanyaan seperti itu, dirinya malah semakin gugup. Jika ia mengakuinya, bukannya nanti dirinya bakal dipecat kan? Melihat Lina yang semakin gugup dan berkeringat, Semon langsung menenangkannya. Jangan khawatir, kau tak akan dipecat. Kan sudah kubilang, aku akan menjadikanmu player inti. Dari apa yang kulihat, kau itu punya bakat. Mendengar perkataan Semon yang menyinggung tentang bakatnya, tiba-tiba Lina bertanya, bakatku? Apa mungkin itu panahan? Namun Semon malah memarahinya karena pertanyaan itu. Apa kau tongo? Superman macam apa yang tak bisa menggunakan busur? Mendengar perkataan Semon yang seperti itu, Lina pun tak kuasa menahan air matanya. Kepolosannya menjadi bahan Semon untuk membulinya. Kemudian Semon melanjutkan, bakatmu bukan suatu semacam itu. Bakatmu adalah berlari. Kalau kau cuma fokus dalam berlari dan menggabungkannya dengan superpower jump yang kau punya, apa menurutmu yang akan terjadi? Kalau kau berhasil mengacaukan musuh dengan menembakkan busurmu, kau akan bisa mencuri kill semua monster yang tim musuhmu pun kesulitan untuk merebutnya. Dan kalau mereka marah lalu mengejarmu, kau bisa tinggal mempercayakan pada kecepatanmu dan kabur dari sana. Setelah mendengar semua penjelasan Semon, Lina bertanya, berlari? Apa maksud Anda saya akan berperan sebagai controller? Semon pun membenarkan hal itu. Benar, tapi kau harus cuma berfokus pada mengontrol lapangan. Karena kau mengganggu perburuan mereka, maka mereka tak akan melepaskanmu begitu saja. Tapi meskipun mereka mencoba untuk menangkapmu, kau tak akan bisa tertangkap karena kecepatanmu itu. Singkatnya, permainkan mereka. Game ini kan memang selalu begitu. Akan ku beritahu pelatih nanti. Jadi kau cuma perlu berlari bagikan hidupmu bergantung padanya. Kau baru akan bergabung dengan pertandingan nyata setelah kecepatanmu sampai di titik tertentu. Karena sifat Lina yang polosnya alami, tanpa ragu ia bertanya pada Semon, kalau saya melakukannya, apa saya benar-benar akan bisa menjadi player inti? Semon menuturkan, pastinya, kalau kinerjamu bagus, kau bahkan bisa masuk ke dalam timnas loh. Mendengar hal itu, Lina terlihat gembira. Ia kegirangan seperti bocah kecil yang terus menanyakan hal yang sama ke orang tuanya. Apa? Benarkah? Beneran? Ini benar kan? Sembari tersenyum, Semon pun meyakinkannya bahwa hal itu memang benar. Pikiran Lina kini dipenuhi kemungkinan bahwa dirinya bisa menjadi player timnas. Karena kegirangan oleh hal itu, ia melompat-lompat sambil berterima kasih pada Semon. Terima kasih banyak, saya akan melakukan yang terbaik. Yay, hore, yay. Melihat tingkah yang seperti itu, Semon semakin berpikir bahwa Lina memanglah benar-benar seperti kutu. Kemudian karena urusannya telah selesai dengan Lina, Semon pun menyuruhnya pergi sekaligus memanggil Nam Gung Jihon untuk menghadap kepadanya. Setelah beberapa saat setelah kepergian Lina, ada seorang yang mengetuk pintu ruangannya. Saat Semon menyuruhnya masuk, Nam Gung Jihon langsung memperkenalkan dirinya. Sebuah kehormatan bisa bertemu dengan Anda. Saya Nam Gung Jihon, posisi support. Semon kembali mengamati kondisi fisiknya sembari berpikir. Ini pertama kalinya aku melihat orang krempeng di antara para superhuman. Tim ini benar-benar punya beberapa player yang aneh. Nam Gung yang merasa aneh karena Semon hanya mengamati dirinya. Ia pun mencoba untuk membuka pembicaraannya. Saya dengar Anda memanggil saya untuk membicarakan sesuatu. Tapi kenapa saya? Sebelum Nam Gung menyelesaikan kalimatnya, Semon langsung memotongnya. Kau sudah bukan support lagi. Tentu saja, perkataan Semon membuat Nam Gung tersentak kaget. Ah, apa? Tapi saya kan support. Semon menegaskan. Ku bilang kau bukan support. Namun nampaknya, Nam Gung ini tipe orang yang tidak bisa mengerti jika hanya dikasih tahu satu atau dua kali saja. Dengan santai ia menyangkal perkataan Semon. Tapi saya seorang support. Apa ada sesuatu? Semon kembali memotong kalimatnya. Lidahnya sudah tidak bisa menahan rasa gatalnya. Heh tolil, kau sudah bukan support lagi. Ku bilang bukannya bukan. Meskipun dirinya telah mendengar kata-kata mutiara dari Semon, namun masih bisa berpikir dengan tenang.
Kenapa dia memanggilku tiba-tiba dan lalu mau mengatakan kalau aku bukanlah support lagi? Apa-apaan orang ini? Setelah terdiam untuk beberapa saat, Saman menuturkan, dari apa yang kulihat, kau lebih cocok sebagai melee dealer. Kau punya bakat dalam berpedang. Aku tak bilang begini asal-asalan. Namgung kembali dikejutkan oleh perkataan Semon. Apa? Saya? Melee dealer? Apa Anda pernah melihat saya dalam pertandingan? Mendengar hal itu, sebenarnya Samon ketiduran saat waktunya tiba untuk permainan Namgung di match sebelumnya. Sembari melihat ke arah lain, Samon menjawabnya, apa kau pikir aku akan bisa mengambil alih sebuah tim tanpa bisa melihat hal semacam itu? Namgung pun langsung menyangkalnya, tapi dexterity dan kecepatan reaksiku sangat rendah. Samon menuturkan, itu karena kau terlalu bergantung dengan superpowermu. Sebelum Samon melanjutkan kalimatnya, Namgung sudah kembali menyangkalnya. Support juga tidak seburuk itu kok. Hal tersebut membuat lidah Samon kembali gatal untuk mengeluarkan kata mutiaranya. Bangsa, berhenti melawan semua perkataanku. Apa kau lebih tahu daripada aku? Karena merasakan rasa intimidasi yang luar biasa dari perkataannya, Namgung pun hanya bisa menjawab tidak sembari wajahnya yang mulai dipenuhi oleh keringat. Samon menjelaskan, aku paling benci pada support. 9 dari 10 support tidak bertarung dan cuma berdiam diri di belakang. Yang mana berarti pada akhirnya rekanmu bertarung sambil dibebani oleh satu orang. Tapi yang 1 dari 10 itu, orang itu bisa menjadi support dengan benar karena mereka punya setidaknya 2 superpower support. Meskipun mereka cuma berdiam di belakang, mereka bisa melakukan pekerjaan mereka dengan cukup baik. Tapi kau cuma punya protect kan? Itu sebabnya aku akan memberikanmu sebuah senjata. Namgung tiba-tiba menyimpulkan, jadi maksud Anda akan menjadikan saya support yang bisa menggunakan sebuah pedang bukan? Mendengar Namgung yang terus ngeyel dengan posisinya sebagai support, membuat Samon gatal tak hanya lidahnya saja, bahkan tangannya pun ikutan gatal. Samon langsung menarik kelah baju Namgung sembari menekankan, kau itu dealer yang punya super power support, bangsal. Kenapa kau sangat ingin menjadi support? Apa mungkin kau takut bertarung di depan? Karena Namgung sudah meminta maaf, Samon pun melepaskannya, lalu melanjutkan kalimatnya. Kau takkan bisa sukses kalau kau punya mindset seperti itu. Kalau kau mau sukses, dengarkan aku. Kemudian Namgung bertanya, kalau saya melakukannya, apa saya benar-benar bisa sukses? Samon pun membenarkan hal itu. Benar, meski itu bisa saja berubah tergantung seberapa keras usahamu. Nampaknya Namgung masih melakukannya. Lalu ia pun kembali bertanya, jadi bagaimana kalau saya tetap ingin menjadi seorang support? Sembari memperagakan tangan yang menggaris lehernya. Dengan tegas, Samon menjawab, apa kau masih perlu bertanya? Kau akan langsung kupecat. Jadi, apa yang akan kau lakukan? Apa kau akan terus hidup seperti pecundang sebagai player cadangan dari tim terburuk di liga? Atau kau mau mengubah hidupmu? Video ini diakhiri dengan Namgung yang terdiam untuk beberapa saat. Kemudian sembari menjabat tangan Samon. Dengan tegas, Namgung menjawab, saya akan menjadi seorang melee dealer. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau pengucapan Mamang yang kurang jelas. Sampai jumpa di video berikutnya.